Ibnu mengajarkan kamu kalau kau kelaparan, istrimu nggak masak, kutu istrimu. Iya. Itu ajarannya, hikmahnya gitu. Nah sekarang, saya ajarin samamu. Ya, sekarang saya ajarin samamu. Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nisa. Enggak, kamu nggak pantas untuk dihargai untuk timer. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 menerangkan kepada kami umat Islam. Dengarkan supaya kami itu sehat karena kamu itu keturunan anjing sesuai dengan kitabmu, ya. Kau itu keturunan anjing sesuai dengan Bible. Makanya saya minta tema. Makanya saya minta tema anjing versus keledai liar. Kita buktikan siapa yang anjing, siapa yang keledai liar, kan gitu. Saya kan minta tadi. Begini, sebentar, izin dulu. Kita akan buktikan bahwa Kristen itu adalah anjing berdasarkan Bible. Ya, izin dulu kalau Bang Juma bicara. Sebentar, kalau Bang Juma bicara, Bang Ginting diam. Bang Ginting bicara. Kalau masalah anjing dan keledai saya mau temer. Kita buktikan hari ini supaya mata dunia terbuka. Ada yang punya temer. Anjing itu adalah Kristen. Silakan. Ada yang punya temer. Ada yang punya temer. Kita lihat aja kelakuannya. Mirip kan gini aja, Bro Andi. Aku udah pernah sama Juma, jadi kami dewasa kok. Gak apa-apa, Juma duluan. Ya udah, lanjut. Jadi kenapa enggak pakai timer, Dinda? Pakai timer supaya orang ini malu gitu. Oh, pakai timer. Lalu bawa keledai liar. Kita lihat aja. Sebentar, ada yang punya timer enggak? Keledai liar yang bisa disembelih ya. Sampai kulupnya pun hari. Viral Asia dan punya timer. Hari ini yang dimasukkan ke karung goni ditabok kepalanya kan anjing. Sebentar. Ada yang punya timer belum? Ada yang punya timer. Sampai kulupnya. Sampai silakan aja. Kan kamu pemakan binatang buas. Jadi apapun kau makan nantinya. Mau buaya, mau biawak. Itulah kelakuan anjing. Kau kasih anjing pernah nggak dia pilih-pilih makan? Enggak. Itulah kalian. Jadi Bible itu tidak salah mengatakan kalian anjing. Nggak salah. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Iya. Jadi ini dalil, Bang. Ini dalil. Kita bicara dalil. Nanti saya juga minta pertanggungjawaban. Apa kelakuan keledai liar yang rupanya Anda salahkan gitu ya? Nanti kita lihat buktian di lapangan. Keledai liar, pastikan siapkan siang ini ya. Gak usah lebay. Ya, gak usah lebay. Kuluknya kuhabis. Tuhanmu aja disembeli kok, gak usah gincang. Tuhanmu aja disembeli kok. Sembahanmu aja disembeli. Jadi gak usah banyak cerita. Bentar, sekarang gini. Yang disebut Yesus anjing itu siapa? Jawab. Gini, sabar dulu. Kan belum ada timer. Langsung to the point. To the point aja. Yang disebut sebagai anjing oleh Yesus siapa? Gimana sih? Tadi kan ada ditanya, jawablah. Oke. Ini pakai timer tuh enggak, Bro Andi? Pakai timer. Ada yang punya timer enggak? Tolong dong yang lain. Aku enggak punya timer nih. Bang Andi, nanti habis sesi saya waraskan anjing ini, habis itu saya tolong kasih waktu untuk meluruskan hadits yang dibawa tadi ya. Pasti. Oke. Bro Andi, kita buatkan aturan main, nanti ada closing ya. Iya, bisa. Closing 5 menit masing-masing. Jadi tema dialog kita ini adalah anjing versus keledai liar. Oke. Gini Juma. Tema kita sebentar. Saya buka dulu. Tema kita pada sore pada siang dulu ya, nanti prolog ya. Iya. Jadi siang ini kita diskusi santai, beradab, saling gantian berbicara. Temanya siapa anjing dan keledai liar. Gitu ya. Jadi kalau Bang Juma berbicara sambil menunggu timer, Bang Hinca diam. Kalau Bang Hinca bicara, Bang Juma standby, yang lain juga tolong standby. Ya untuk pertama kalinya. Gitu ya. Silakan dikasih timer. Nanti saya stop dari sinilah. Bijak aja kok. Nggak usah masalah waktu itu panjang sampai sore. Aku beri waktu aja. Ya, sekarang kita beri kesempatan kepada Bang Juma. Ini memang harus diajarin. Sambil mempersiapkan timer, silakan Bang Juma. Aduh, saya lain tolong diam dulu dong. Ya, Bang Juma silakan siapa anjing dan keledai itu. Dukung abang ya. Aduh. Umi Dini dukung abang ya. Udah standby. Aduh. Ini mau serius ini, gitu loh. Ini lain. Si Valen nggak ikut ya, Bro Andi? Nggak ikutan. Ya, nantilah. Ya, sekarang Bang Juma silakan. Aku udah live. Ya, mohon semua standby. Bang Juma silakan. Umi Dini dukung abang statement dulu. Siapa anjing dan keledai, habis itu disanggah oleh Ginca. Silakan Bang Juma. Siapa duluan? Bang Juma dulu, silakan Bang Juma. Silakan Gurunda Adindaku. Sabar ya. Kabur dia. Kok enggak ada? Kok ada kabur? Bang Juma mana pernah kabur sih? Di Karangsi. Kabur dia nih. Jaringan saya, Bang.
Ada. Jaringan saya, Bang. Jaringan. Dia kan lagi di gunung. Dia lagi di gunung. Bagi tolong jangan terlalu komentar kalau nggak perlu ya. Siap 86 Dan. Yang kayak perempuan ibu-ibu yang nggak menang arisan 7 kali putaran gitu loh. siap 86 Dan. Iya, gitu loh. Silakan. Ya, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Saya mulai ya. Berapa menit, Bang? 3 menit boleh lah. Kasih 5 menit aja nggak apa-apa. Oke, 5 menit juga. Lanjut aja ya, dipergunakan seelok mungkin lah. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita udah sering mendengarkan hujatan dari Kristen tentang keledai liar ya. Dan selama ini kita sabar untuk tidak mengembalikan tuduhan binatang itu kepada mereka. Cukup Islam ini bersabar selama ini, tapi kelihatannya hari ini Saudara Ginchen sudah berlebihan ya. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, dan perumpamaan bagi penyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Karena mereka itu adalah tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi di dalam Al-Quran diperumpamakan umat Islam itu adalah sebagai gembala dan orang kafir itu sebagai binatang ternak. Mereka mendengarkan suara tapi mereka tidak memahami apa isi daripada suara tersebut. Mereka dikatakan Tuhan itu satu tapi mereka nggak paham. Mereka diajarin Yesus itu utusan tapi mereka nggak paham. Mereka mendengar tapi mereka tidak memahami. Sama seperti binatang. Nah, ketika kita berbicara mengenai tuduhan keledai liar ya, di situ sebenarnya tulisan yang di original teksnya bukan pere. Kalau pere itu berarti kitab daripada Musa, Nabi Musa itu diwahyukan dengan menggunakan nikut tanda baca. Padahal Taurat itu diwahyukan tanpa tanda baca. Jadi tidak ada pere di sana. Yang ada adalah para. Para itu adalah laki-laki yang subur sesuai dengan janji Allah kepada Ismail, kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak. Nah, kalau dia lelaki subur, maka keturunannya pasti akan banyak. Menggenapi nubuatan Tuhan kepada Abraham. Nah, sekarang masuk ke dalam tema kita terkait dengan anjing. Di dalam Matius 7 nomor 7, Matius 7 nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia membalik mengoyak. Lalu kemudian dikatakan di dalam Matius 15 nomor 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing yang dimaksud di sini adalah orang yang sesama dengan Yesus di luar dari Bani Israel, yang mengaku sebagai pengikut, yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, Abodah Salah itu dikatakan oleh Yesus sebagai anjing, sementara Bani Israel disebut sebagai domba. Hari ini ada anjing nyamar seperti domba, padahal mereka dari awal dakwanya Yesus, maka perempuan atau manusia di luar Bani Israel yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mampu bermukjizat, itu disebut dengan sebutan anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dan jatuh dari tuannya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di negara kita ini. Ketika kemudian penjajah datang ke Indonesia memberikan tulang, yang nempel kepada penjajah itu siapa? Anjing-anjing. Yang ikut sebagai pengikut penjajah, agama penjajah adalah anjing-anjing semua. Karena penjajahnya datang memberikan tulang. Kalau yang bukan anjing pasti melawan. Pasti mereka berasal dari keturunan pahlawan. Yang anjing pasti ikut kepada yang bawa tulang datang ke sini. Itulah penjajah dan pengikutnya adalah anjing-anjing peliharaan mereka. Maka ketika majikan mereka pulang, rumah-rumah ibadah mereka itu ya diwariskan kepada anjing-anjing mereka yang mengikuti perintah, yang mengikuti arahan, yang mengikuti keinginan daripada majikan. Sampai hari ini mereka masih mendapat suplai dana dari majikan. Jadi anjing-anjing ini ada di tengah-tengah kita. Dialah yang mengaku dan menuduh kita ini sebagai keledai liar. Padahal bukan keledai liar di situ. Yang benar adalah laki-laki subur, laki-laki yang punya banyak keturunan. Makanya bangsa Ismail itu, Bani Ismail, itu kemana-mana keturunannya ada. Sementara kalau dikatakan laki-laki yang subur atau penggenapan kepada Abraham akan melahirkan keturunan yang banyak, itu ditorehkan kepada Ishak, itu nggak mungkin. Karena Bani Israel, Bani Yakub itu cuma dihitung jari. Sementara Bani Ismail, laki-laki subur, itu
Coba lihat Jazirah Arab. Penuh di mana-mana keturunan Ismail. Berarti arti dari yang sesungguhnya bukan keledai liar. Arti yang sesungguhnya adalah laki-laki subur, supaya janji Allah kepada Abraham itu tergenapi. Dia akan mendapatkan keturunan yang banyak seperti pasir di pantai, bintang di laut. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita yang berbentuk manusia tapi tipikalnya seperti anjing. Demikian sementara, silakan. Langsung Bro Ginting langsung. Timernya Oke, good. Thank you, Bro. Bang Andi ada timer nggak ini? Ini belum ada nih anak-anak. Tolong dong yang punya timer. Sambil menunggu ya, langsung Bro Ginca. Saya ada waktu. Oke, good. Thank you, Bro Handi yang arif dan bijaksana. Semoga selalu begitu. Ya, jadi begini. Ya, ini menarik. Ini sebenarnya topik bunuh diri buat kalian, kawan. Aku minta maaf sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang tidak mendengar channel ini, kalian perhatikan dan simak kalimatku. Semua mengandung makna. Perhatiin. Masalah anjing. Ya, tadi Juma bagus tuh. Anjing ditujukan buat orang non-Yahudi. Buat Kristen. Sabar. Ya, buat Kristen. Itu aja. Bro Andi, ini gimana enaknya? Itu aja langsung. Kita sportif nggak ini? Lanjut kita sportif. Ya, biasa lah kalau begitu lanjut. Nggak usah terlalu baper lah, ya. santai aja. Ya, perhatiin ya teman-teman. Aku berharap narasumber kalian bisa sportif. Ya, kita taat aturan kawan. Kalau aku NKRI harga mati siap gerak 86 komandan kan begitu. Ya, jadi kan numpang kalian, jadi harus cari muka gitu. Sabar kau Juma. Gak usah terlalu panjang narasimu, langsung aja. Siapa yang dimaksud dengan keledai? Langsung aja, ngapain berpanggung ria? Kau kan ada, kau gak usah menggonggong dulu. Gak usah menggonggong kawan. Langsung aja, keledai liar itu apa dasarnya kau katakan kami ini keledai liar? Itu aja langsung. Kalau saya kan langsung dasarnya kena dulu. Anjing itu kalian. Nah, keledai liar coba tunjukkan kepada saya. Ini gimana Bang Andi, tolong diarahkan langsung ke tema, nggak usah panjang lebar menggonggong dia. Jadi tolong langsung. Masalah sabar, ini waktu. Kamu langsung ke keledai liar, bahwa keledai liar itu adalah Islam. Makanya saya katakan anjing adalah Kristen, kan gitu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Bro Handi. Saya bertanggung jawabkan gitu loh. Sekarang kamu ngomong keledai liar, apa buktinya? Silakan. Ya, langsung aja, nggak usah terlalu di jangan panik. Langsung. Silakan. Enggak panik. Saya enggak panik. Masa sama anjing panik, tinggal lempar. Yang punya timer siapa? Saya ingin kamu itu fokus kepada tuduhanmu gitu loh. Ini banyak yang like kok nggak ada punya timer sih. Bantulah. Rondi ini gimana sih enaknya? Kenapa? Pakai stopwatch nggak apa-apa? Pakai aja. Ya tampilkan aja. Mana timernya? Ini itu dulu apa namanya? Bukan cuma timer ya Bang Handi, supaya dia fokus kepada tuduhan yang selama ini menyakitkan kita dengan mengatakan kita ini keledai liar. Kau langsung ke situ, Guk, langsung ke situ, Guk. Saya mengatakan kamu itu anjing, ya. Saya langsung berdasarkan dalil gitu loh. Ya, kami adalah keledai liar. Ya, kasih timer 30 menit ya. Iya 30 menit. Hah? Kok? Ya, enggak yang begini. Diarahkan supaya hujatannya itu. Jadi saya moderator. Gitu. Siapapun yang keluar tema moderator berhak gitu ya. Bro Handi ini kan prolog. Saya berani lo bilang kalian itu anjing. Ya silakan sekarang Bang Ginca diberi waktu 3. Bang Ginca diberi waktu 30 menit, Bang Juma 30 menit. Siapa yang kehabisan waktu berarti tidak bisa berbicara lagi. Saya bilang kalian itu anjing. Takut saya. Ini 30 menit, silakan. Kamu ngomonglah keledai liar kami. Bro Handi, sebelum dijalankan waktu, bisa nggak kita komit nih? Kalau orang ngomong, jangan dipotong, bisa? Iya, silakan. Siapa yang ngomong kehabisan waktu, silakan. Tapi saya minta kepada moderator saya minta supaya Anda tegas. Nggak berani dia. Saya akan tegas. Ini belum masuk ini. Guk, belum masuk ini, Guk. Belum masuk, sabar. Enggak, saya berani samamu. Saya mau kamu itu fokus kepada tuduhanmu bahwa kita ini adalah keledai liar. Fokus ke situ, Bos. Oke, sekarang saya bilang kamu anjing kok, saya berani. Ginca adalah keturunan anjing. Saya berani ngomong kok. Sabar ya, sekarang Ginca silakan berbicara. Kamu itu yang pengecut. Tadi bilang keledai liar. Sabar. Jangan dong sekarang. Kamu dikasih panggung, kau dikasih panggung. Lampiaskan sekarang.
Oke, lampiaskan sekarang. Kau tuduh kami keledai liar. Silakan. Ini sistem kehabisan waktu. Siapa yang banyak bicara artinya waktunya kehabisan. Silakan Bro Ginca. Jadi ini saya sebentar Mas Andi. Ya, silakan. Sistem catur adalah sistem yang siapa berbicara itu timurnya berjalan. Ya. Siapa yang berbicara duluan itu yang berjalan. Diserobot boleh, yang menyerobot akan menghentikan waktu yang diserobot. Begini, kalian, aku ya, kita mulai ya. Serobot. Gini. Iya, nggak apa-apa. Kamu serobot tidak apa-apa. Dengarkan kata-kata saya. Timer ini gunanya untuk apa? Membatasi waktu. Siapa yang berbicara, maka timernya akan berjalan. Siapa yang diam, maka timernya itu berhenti. Jadi ini kita harus pinter-pinter memanage waktunya. Siap. Habis waktu tidak diperkenalkan untuk bicara. Saya mute permanen. Good. Jadi gini, Bro Andi, sebelum kita masuk ya, aku kasih tawaran aja begini. 30 menit, begini, 30 menit, Juma bebas nanya aku apa aja, nanti berikutnya 30 menit aku yang nanya. Enggak ada tanya-tanya di sini. Kamu jelaskan aja tuduhanmu bahwa kami keledai liar. Itu aja dulu, dan saya paparkan bahwa kalian adalah anjing. Udah, gak usah terlalu banyak pantun. Enggak usah bikin aturan, langsung aja, langsung jelaskan bro. Langsung masuk topik. Ya, di kiri itu tim Muslim, di kanan tim Kristen. Ya, itu ada bacanya. Saya hitung sampai 3, siapa yang berbicara duluan, dia timnya yang berjalan. Silakan. 1, 2, 3. Sebentar, begini. Aku orangnya sportif ya, jadi gini, jangan dihitung dulu waktunya. Aku nggak mau timpal-timpal begini, nggak enak, nggak edukatif kita. Ya, nanti netizen nggak bisa dengar itu. Ginting kebanyakan ngomong. Yang lain berhenti. Bukan begitu, Mbak Dini, bukan begitu. Maksudku begini, biar kita edukatif lah. Jadi netizen juga bisa denger gitu loh. Kalau misalnya aku ngomong ditimpalin sama Juma, aku nggak suka begitu. Mending nggak usah. Aku mending nggak usah kalau gitu. Aku nggak suka ditimpal-timpalin. Sekarang kamu fokus saja. Tuduhanmu katakan kami keledai liar. Layaknya saya tampil jantan. Ngapain kalian itu tuduhan guguk? Aku bisa jelasin. Sekarang kamu bahas itu, silakan. Kan? Ditimpalin lagi kan? Iya, ini timernya ada. Ini ada. Ketika kau mengatakan silakan, saya ngomong gitu. Enggak lah. Takut kan kau? Ayo kita mulai. Jangan kehabisan waktu. Ayo. Mulai. Kita komit dulu. Bisa nggak ditimpalin? Bisa. Gini ya, saya sebagai moderator di sini akan mengatur harga diskusinya itu terarah. Bila mana sanggahan daripada atau jawaban dari pihak berdebat itu dirasa kurang, boleh mengkoreksi, menginterrupt, apalagi menyela. Menyela artinya adalah menginterrupt supaya diskusinya terarah. Dan itu kalian sebagai pendebat sekaligus moderator di sini. Saya serahkan, kalian pendebat juga moderator di sini. Silakan berbagai argumen. Makanya itu kita mulai ya. Ya, jadi gini bro, bentar. Gini bro. Aduh, kalau waktu ini kebuang. Sebentar, bukan gitu. Ini kan belum dijalankan waktunya. Gini bro, aku udah tahu nih tipikal Juma. Jadi maksudku, jangan dipotong lah, kita bisa. Nah kalau Juma memotong, waktunya akan berjalan. Kalau Juma ini waktunya habis, akan saya mute total Jumanya. Jadi melambai kawan. Aduh, jangan gitu. Dikasih nanti waktu edukatif begini. Nggak jadi melambai kamu. Iya, ini justru yang ini edukatif. Maka di sini siapa yang menyerobot akan kelihatan akhlaknya. Bukan. Kelihatan siapa yang berdiskusi dengan baik, yang suka menerobos di sini akan kelihatan, akan kehabisan waktu. Siapa yang menyerobot itu waktunya akan habis. Justru di sini malah lebih bagus. Ya, oke, aku ikutin. Oke, silakan dimulai. Siapa dulu ini? Aku dulu. Oke, silakan. Oke, good. Jadi gini, perhatiin ya teman-teman ya, buat teman-teman netizen semua, kalian perhatiin tadi narasi dari narasumber kalian. Dia jelas dia bilang, anjing ya, buat yang non-Yahudi, non-Israel. Perhatiin, ini cermat ini. Ya, anjing itu di luar Israel loh. Emang Ismail itu orang mana rupanya kawan? Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Keturunannya kemana itu arahnya? Israel itu dari siapa kawan? Dari Yakub kawan. Yakub itu dari siapa kawan? Dari Isa kawan. Ngeri. Artinya kau juga anjing kau. Biar kau tahu. Kau anjing, kau juga keledai liar. Jadi dua-duanya kau makan. Ya, meludah kau ke atas. Kena ingusmu, biar kau tahu. Jangan asal ngomong kau kawan. Ya, jadi pil pahit buat kau. Kau anjing,
kau juga keledai liar. Keledai liar kau baca nanti Ismail. Ya, Tuhan menjanjikan apa? Keturunanmu akan besar. Akan menjadi bangsa yang besar. Tapi perhatiin. Ya, dan dia akan memberontak di antara sama saudaranya, wajar. Sifat anjing juga di dalam itu, kawan. Ini pil pahit, kalian harus telan itu. Dan fakta sudah membuktikan, kawan. Peperangan dulu gimana, kawan? Ngeri, kawan. Ngeri. Sampai baju jirah juga digadaikan. Ngeri, kan? Sampai nggak bisa makan tuh gara-gara perang itu. Ngeri, kawan. Masih ada peninggalannya, kawan. Baju jirah, kawan. Nggak bisa kalian pungkiri itu. Jadi kalau kau bilang, kami ini anjing, ya nggak apa-apa. Kau juga anjing, kawan. Kau kan ngikut Arab, kau. Kau bukan Israel. Kau keledai liar juga. Jadi 2-0 samamu, kawan. Silahkan cuma. Ya, silakan nih waktu saya push. Mas Juma terpental mungkin. Atau koneksinya lagi bermasalah. Saya push ya ini. Karena Kabur tidak ada jawaban. Jangan memframing kabur atau tidak. Kamu terpental tadi enggak? Kalau Pak Ginca bicara waktunya jalan loh. Ntar saya panggil dulu ya. Tes. Mas Juma, koneksinya bagaimana? Iya, saya ada. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan suaranya. Biarin aja dia puas menggonggong. Ya putus-putus bang, tapi nggak apa-apa. Saya bisa membaca kok apa yang dia katakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Cukup bagus. Tingkat 90. Tadi udah selesai menggonggong. Sudah. Oke. Ya, dengarkan baik. Ya. Dengarkan baik-baik ya, Guk. Di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pendiri agamamu disebut nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13, Saulus adalah seorang nabi, dia adalah seorang pengajar. Yang disebut serigala di sini adalah anjing. Anjing serigala sama aja. Itu ada dalam kitab Anda Matius 7 nomor 15. Dan Yesus berbicara kepada orang-orang yang sesamanya yang ada di sana adalah penyamar-penyamar daripada domba. Jadi kalau Anda mengatakan berbicara mengenai anjing, saya mengatakan kalian keturunan anjing. Yes. Kenapa? Karena kalian berasal dari sana. Matius 7 nomor 15, Yesus meminta agar murid-muridnya waspada kepada guguk. Dan guguk itu menyamar seperti domba. Dalam Kejadian 49 nomor 27, Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub. Dia katakan keturunanmu kelak nanti berlaku seperti serigala. Dan inilah kalian. Serigala itu buas, anjing itu buas, apapun dilahap. Dan kerjanya cuma mencilat. Datang penjajah dijilat, datang pembunuh perampok rempah-rempah dijilat. Anjing itu kerjanya cuma menjilat, siapa yang kasih tulang itu dijilat. Itulah kalian. Kitab Anda menerangkan seperti itu. Nah sekarang saya minta kepada Anda, tipikal terburuk daripada keledai liar yang ada di dalam kitabmu itu tunjukkan kepada saya. Silakan. Oke, good. Teman-teman perhatiin ya. Inilah bodohnya narasumber kalian. Serius. Bodoh. Ya, dia bilang tadi Rasul Paulus, nabi palsu, kawan. Lontong sayur. Paulus itu orang mana? Suku Benyamin, kawan. Israel itu. Jadi nggak bisa kau bilang itu anjing. Kau aneh kau cuma. Aku nggak ngerti ya IQ-mu sampai mana. Anjing sama dengan serigala. Kawan. Udah kusuruh, jangan kau bertempur Juma. Belajar kau. Bodoh kali kau. Anjing sama dengan serigala Juma dari mana? Cerita di Matius, itu wanita, orang Yunani, suku Siro-Fenisia. Biar kau tahu. Artinya apa? Yesus juga peduli dengan orang yang non-Israel, non-Yahudi, kawan. Kau tahu jelas, kau dengar nggak omonganku? Orang Arab, emangnya orang Israel? Kan anjing juga itu. Gonggong juga. Kenapa aku bilang anjing juga? Kalau dia liar, betul. Ada perjanjian Allah dengan Ismail. Keturunanmu akan besar, betul besar. Tapi pemberontakan terhadap saudaramu. Fakta. Kau lihat junjunganmu. Peperangan banyak nggak sama dia? Ngeri kawan. Ngeri. Jangankan peperangan. Masih ada peninggalannya baju jirat, baju perang itu. Baju besi. Sampai digadaikannya nggak bisa dia makan kawan. Kasihan kali. Dia butuh gandum. Bayangin. Baju jirah diganti dengan gandum. Kenapa itu digandum? Kenapa nggak uang?
Karena dia lapar pada saat itu, kawan. Sampai istrinya juga cuma makan gandum. Sedih. Di mana perhatian kalian pada saat itu? Di mana perhatian sahabat-sahabatnya? Gak ada, kawan. Artinya komunikasi dia gak jalan. Komunikasinya gak jalan. Kenapa? Sampai dia menggadaikan. Ini kalian harus telisik. Kalau kau bilang sahabat-sahabatnya kayak, iya, mana dia pada waktu itu sahabatnya? Ditinggalin gak itu? Gak jalan, kawan, komunikasinya. Sosialnya gak jalan. Karena apa? Terlalu banyak pegangan dia. Terlalu banyak tanggungannya, kawan. Lebih dari 4. Ngeri, kawan. Sampai gak bisa makan dia. Itu gandum. Biar kau tahu, cuma itulah efek dari keledai liar itu. Pil pahit buatmu. Kalian itu keledai liar. Anjing juga, kawan. Menggonggong juga kayak suaramu juga, kawan. Tapi nggak ada isinya, kawan. Minta maaf, 1000 maaf. Fakta, kau makan itu. Ya. Jadi terima. Kau juga anjing, kau juga keledai liar. Ya, kalau kami bukan keledai liar, kawan. Hati-hati. Sama-sama anjing kita nggak apa-apa, kawan. Ya, tapi tetap Yesus perhatian. Kau lihat murid-murid Yesus orang mana semua, kawan? 12/70. Emang orang mana? Kau tahu nggak? Mereka masuk kategori anjing nggak? Yang enggak dong. Orang Yahudi kok. Kalau kau orang mana? Kau rupa junjunganmu. Orang Yahudi? Enggak kan? Kalau enggak apa? Anjing juga dong. Silakan. Oke, ya. Jadi kita lihat si guguk ini menggonggong ya, karena otaknya nggak ada, yang ada cuman ya, daging babi yang ada di dalam badannya, sehingga gonggongannya itu nyaring gitu ya. Tapi kosong. Memang betul, saya pancing dia berbicara bahwa Paulus itu adalah orang Yahudi. Makanya dia disebut serigala. Di dalam kitabnya dia, 1 Yohanes 2 diterangkan bahwa serigala itu memang ya berasal dari tengah-tengah kita. Artinya memang serigala ini adalah orang Yahudi. Kemudian serigala ini dikerumuni oleh guguk. Yang dikatakan anjing itu pengikutnya sang serigala. Pengikut sang serigala inilah kemudian yang disebut guguk. Dan itu kamu, pemakan segala. Anjing itu pemakan segala. Kamu kasih kaki dimakan, kamu kasih tangan dimakan. Itulah anjing. Dan itu diperhatikan oleh kalian sekarang. Nah, kenapa Anda mengatakan kemudian bahwa kami ini adalah anjing? Apa dasarnya? Sementara yang berbicara kepada Yesus adalah orang-orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani yang ada pada masa itu, orang Samaria. Nggak ada Bani Ismail di sana, nggak ada. Yang dimaksud anjing adalah mereka yang ingin ikut kepada Yesus, tapi Yesus tidak menerima. Emang ada orang Arab tadinya mau jadi pengikut Yesus pada zaman itu? Nggak ada. Yang ada adalah orang Romawi, orang Yunani, pendiri agama Lu. Jadi lu itu adalah keturunan guguk. Tapi kamu itu yang disebut anjing. Di kitab kami itu sudah sangat jelas. Disebut anjing, disebut serigala, disebut ular beludak. Kurang apa lagi coba? Dan dalam tipikal kehidupanmu kan jelas. Coba di mana basis Kristen di negara kita ini? Di mana? Lihat, masuk ke pasarnya. Binatang apa yang kamu cari yang tidak ada di dalam? Monyet, asu, semua ada. Itu karena tipikal apa? Tipikal guguk yang kalian punya. Tidak ada halal, tidak ada haram. Itu apa? Itu anjing, itu guguk. Dan itu adalah kamu. Kalau kau katakan kami keledai liar, dasarmu mana? Data dalilnya mana? Yang ada di situ adalah kata pere, adalah kata parah. Yang tadi lalu kemudian dituliskan di dalam kitab Anda menjadi pere untuk menuduh kepada Ismail. Yang ada adalah parah, laki-laki yang subur, keturunannya banyak untuk menggenapi janji Allah kepada bapaknya Abraham. Nah, kalau katakan bahwa Paulus itu ada orang Yahudi, ya memang Kejadian 49:27, memang orang Yahudi itu sebagian diantaranya adalah Benyamin, berlaku seperti serigala. Makanya Yesus mengatakan bahwa memang dia berasal dari tengah-tengah kita. Jadi serigala itu punya pengikut. Pengikutnya inilah yang disebut guguk, asu, celeng juga boleh. Gitu loh ya. Karena di situ dikatakan jangan kau melempar ke anjing, jangan melempar ke celeng. Dan itulah kalian. Celeng itu gimana? Coba lihat kelakuan kalian. Mirip gak? Mirip.
Mirip dengan kelakuan kalian itu, ya. Guguk mirip kelakuan kalian. Mau makan apapun, andai saja itu mobil truk bisa dimasak, kalian makan juga. Itu karena tipikal guguk. Anjing. Anjing itu tipikal kalian. Silakan. Mengganggu lagi, silakan. Oke, good. Teman-teman netizen, kalian perhatiin ya. Tadi topik kita keledai liar dan anjing. Tiba-tiba si anjing ini ngomong singa. Serigala, sorry. Kan nggak nyambung, tapi nggak apa-apa lah, kuladeni. Nah, kalau aku orangnya sportif, kemana dibawa, ku ikutin kawan. Ya, jadi perhatiin, ya. Tadi udah jelas dibilang, wanita itu orang Yunani kawan. Ya, Yesus bilang, ya roti yang sudah jatuh itu nggak apa-apa kasih ke anjing. Berarti masih ada perhatiannya, bukan dia khusus untuk orang Israel, enggak. Yesus buat semua bangsa kawan. Ya, non Israel juga iya kok. Termasuk ke Mesir sama Arab juga kok, kan begitu. Artinya yang di luar Israel termasuk Arab, anjing juga dong kawan, kan begitu kawan. Menariknya di gitu, ya. Cuman beda, anjing yang di sana itu gonggong tapi nggak berisi dia. Ya biasa begitu. Mungkin makan kotoran juga sih. Kalau di aku pelihara anjing 3 ekor kawan, ngeri-ngeri kawan, ngeri-ngeri. Biar kau tahu, sepanjang hidupku aku pelihara mulai kecil sampai sekarang umur 8 tahun. Nggak pernah tuh makan kotoran, nggak pernah. Makannya teratur, besar-besar, gede-gede, gemuk-gemuk kawan. Ngeri kawan. Ya, makannya yang bergizi kawan. Ya, tanduk sama tuannya, tunduk sama tuan sama majikan. Apa kata majikannya, dia ngikut. Kan begitu. Kalau yang di sana enggak, hantam kromo. Apa faktanya? Itulah keturunan keledai liar. Ya, sudah ada itu nubuatannya keledai liar. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, betul. Aku akuin. Tapi lihat, cuma lupa dia. Atau dia pura-pura bego, dia kasih tahu bahwa dia akan memberantas. Ya, saudaranya sendiri. Memberontak terhadap saudara sendiri, kawan. Ngeri. Ini fakta. Coba. Ya, kau tampol aku dengan fakta yang berbeda. Ada nggak peperangan di sana? Saling membunuh kawan, itu fakta. Coba kau lihat di kami, ada nggak? Nggak ada kawan. Berbeda kita. Jadi kalian ini bunuh diri ini sebenarnya. Kalau dibilang keledai liar, ya betul. Kalian keledai liar. Sifat keanjingannya keluar pada saat peperangan itu kawan. Ngeri kawan. Ngeri kawan. Sifat anjing ditunjukkan seekor keledai liar. Itulah kalian. Pil pahit. Tapi itu faktanya kawan. Aku mau nangis sebenarnya buat kalian. Tetap kudoakan kalian supaya kembali ke jalan yang benar. Bukan jalan lurus kawan. Nggak. Ya. Karena di kalian cuman penunjuk jalan di kalian. Kalau kami jalannya kata Yesus Tuhan. Ya. Beda sama kalian. Kalian masih cari-cari jalan kawan. Hanya menunjuk. Kan begitu. Kalau kami, dialah jalan. Kebenaran dan hidup itu jelas, tegas. Keselamatan cuman dari dia. Dari mana? Bangsa Yehuda, Israel. Kalau kalian di mana keselamatan? Nggak ada, kutemukan kawan. Masih gamang kalian, ragu-ragu. Setelah mati pun kalian masih insya Allah walau-walam bakal masuk neraka, masuk surga, kan gitu. Ya masih galau kalian. Itulah sifat apa? Sifat anjing dan keledai liar. Suka galau kawan, nggak dikasih makan, ngeri. Ya tuannya dimakan. Ada kasus itu. Ya, orang pelihara Rottweiler, anjing gede, nggak dikasih makan seminggu, tuannya dimakan. Hati-hati kalian. Nanti jangan-jangan kok begitu kok Juma, hati-hati kalian. Ya, buat teman-temannya Juma, dimakannya nanti kalian. Hati-hati kawan. Ngeri. Silakan. Iya, jadi yang dia ceritakan si Guguk ini adalah tipikal umatnya gitu ya. Baru-baru Indonesia bahkan dunia dihebohkan Guguk bunuh Guguk. Dia nggak paham kalau gitu karena lapar, majikan pun anak buah pun dimakan gitu loh. Peliharaannya juga dimakan, itulah Guguk. Ya, kalau dia membawa Islam, membawa kita, lalu kemudian dia arahkan kepada anjing, sebenarnya dia sedang menutupi malu gitu loh. Ya, tuduhannya ke kita adalah keledai liar, dan ternyata dia tidak mampu untuk membuktikan itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana Guguk ini menggonggong tanpa dalil yang jelas, hanya suara jangkrik menggonggong, hanya suara tikus menggonggong,
Hanya ada tulisan pere kemudian menggonggong dan menuduh kita keledai liar. Padahal yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan. Ini adalah sosok Nabi yang diutus kepada manusia untuk menegakkan hukum-hukum sama seperti Musa. Makanya ada peperangan seperti Musa. Bagaimana Musa? Ada nggak dia dikatakan kepada dia, bunuh, tapi yang tua jangan kau bunuh, yang perempuan jangan kau bunuh, hewannya jangan kau bunuh? Nggak ada. Musa ketika diperintahkan membunuh, bunuh semua yang bernapas, jangan kau biarkan satu pun yang bernapas. Itu Nabi yang diutus kepada manusia, sama seperti itu. Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Akan dibasmi, maksudnya akan diperangi. Berarti Nabi yang sama seperti Musa itu akan memerangi orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan itu diterangkan pula di dalam Yesaya 42 nomor 1. Ini kata hambaku yang kupegang, orang pilihanku kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak menerima hukum-hukum itu akan dibasmi. Itu yang dinubuatkan sama seperti Musa. Sementara si Gog membasmi bukan karena firman Tuhan, membasmi karena rakus, membasmi karena serakah. Tengok sejarah, lihat penjajah yang masuk ke Indonesia. Apa yang membuat mereka rakus seperti anjing? Pertama, tipikal agamanya di dalam kitabnya mengajarkan demikian. Kedua, memang di situ logika sederhananya, mereka lahap apapun yang ada di depannya. Aku bilang si Gogok ini, andaikan saja itu tank yang sudah nggak dipakai TNI, bisa dimasak, itu pun mereka makan. Coba lihat basis-basisnya di negara kita ini. Masuk ke pasar-pasarnya. Andaikan itu meja kursi bisa dimakan, mereka makan juga. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena mereka memang gogok. Coba gogok itu kasih yang busuk-busuk. Dimakan kawan, dilahap, ngeri. Inilah mereka ketika menuduh kita keledai liar. Dia tidak ada ilmu yang ada dalam dirinya. Selamat karena menyembah manusia. Selamat katanya. Itu ajaran gogok yang diajarkan serigala kepada gogok di luar daripada Yerusalem. Yerusalem mengajarkan menyembah kepada pencipta Tuhan, pencipta manusia. Yang mereka kemudian sembah si gogok ini adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah mereka. Kenapa? Karena siapa yang memberikan mereka tulang, itulah yang mereka sembah. Mereka dikasih tulang apa? Jangan menyembah, jangan lagi taat kepada aturan Tuhan, jangan lagi kau memperhambakan diri kepada Tuhan. Itulah yang mereka terima. Kenapa? Karena mereka ini adalah gogok yang memberikan keenakan kepada mereka. Itulah yang mereka sembah. Lidahnya menjulur kemana-mana. Penjajah datang ketika dia dikasih nasi, dia makan. Yang penting dia kenyang. Itulah gogok. Dan kita lihat bagaimana tipikal mereka yang dia bahas tentang keledai liar. Tapi faktanya justru akan blunder. Ternyata Nabi yang sama seperti Musa itu akan melakukan pembasmian kepada siapapun yang tidak mengikuti firman Tuhan. Sementara dia mengikuti serigala. Si gogok ini mengikuti serigala. Bahwa dikatakan tidak ada orang diselamatkan karena mengikuti perintah Tuhan. Orang diselamatkan karena iman. Jadi lidahnya menjulur kemana-mana dia. Menjilat siapapun yang memberikan kenikmatan kepada mereka. Paulus datang sebagai serigala yang dinubuatkan oleh Yesus. Mereka ikuti. Kenapa? Karena mereka gogok. Dikasih makan dia. Jangan kau haramkan babi. Karena babi itu enak. Itu makanan anjing. Nah, dimakanlah itu. Itulah makanya saya pilih tema ini supaya mereka tahu. Supaya orang ini tahu. Si gogok tahu ini. Bahwa yang dia katakan sebagai keledai kepada umat Islam selama ini itu sangat menyakitkan hati umat Islam yang kita selama ini sabarkan ketika kita dikatai keledai liar. Hari ini kesabaran saya habis. Saya terus terang mengatakan Kristen itu berdasarkan apa yang ada dalam kitabnya dikatakan bahwa di luar Bani Israel adalah anjing. Dan sekarang saya lagi berdialog dengan anjing. Demikian. Ya, terima kasih Juma. Jadi begini ya. Iya, guguk. Ya, sabar dong. Jangan kau potong kawan. Sabar kawan. Jadi gini, siap-siap kau pegangan tiang listrik Juma. Jadi begini ya. Tadi Juma, perhatiin kalian ya. Kalian harus cermat. Ya, walaupun dia cepat ngomong banyak salahnya. Perhatiin. Dia secara nggak langsung dan secara langsung sudah mengakui kalau dia memang benar-benar keturunan keledai liar. Tadi kan udah aku bilang tuh. Kalian baca nanti di kejadian ya. Keledai liar itu keturunannya akan memberontak terhadap sesama saudaranya. Perhatiin. Dan fakta, tadi Zuma ngomong sendiri, kalau baginda Nabi memang berperang kawan. Ngori. Mereka berperang ini bukan cuma berperang kawan.
cewek-ceweknya diambil juga kawan, ngeri. Selain harta rampasan, ngeri kawan. Wanita-wanitanya, bohai kawan, ngeri. Motivasinya apa itu? Perlu kita pertanyakan, kan begitu. Ya, jadi dibilangnya baginda Nabi begini-begini. Hati-hati kalian. Buat teman-teman netizen, kalian cerdas. Di Matius 24:26 ada berkata, kalian perhatiin ya. Ini katanya. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ngeri kawan. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau ia ada di dalam bilik. Bilik. Kalian perhatiin nih. Ada negara tertentu tuh. Biliknya sangat rahasia kawan. Ngeri kawan. Orang ibadah juga menghadap ke sana. Ngeri kawan. Hati-hati kalian. Ya. Atau ia ada di dalam bilik. Secret chamber. Tameyois. Janganlah kamu percaya. Hati-hati. Kalau tadi dia bilang ada nabi palsu, kalian terjemahkan sendiri. Apa maksud ayat yang tadi? Padang gurun sama bilik kawan. Ngeri. Ya. Jadi cuma sudah ngomong sendiri. Secara nggak langsung. Ya. Jadi kalian cobalah. Teman-teman netizenku yang berakal budi ya dan berlogika. Coba kalian komunikasi ke sang pencipta kalian. Benar nggak ini semua yang kulakukan ini selama ini? Kami cuma bermain di permukaan, kawan. Biar terlihat orang, wah bagus nih, alim. Pakaian kami harus bersih. Ya, kami beribadah harus cuci sana, cuci sini. Betul nggak itu? Allah yang benar bukan melihat itu, kawan. Tapi dia melihat, menelisik ke dalam, ke sangat dalam. Teramat dalam, ke dalam hatimu. Nggak peduli permukaanmu seperti apa, kawan. Nggak, itu semua. Itu palsu semua yang begitu-begitu, kawan. Allah nggak perlu itu. Tapi hatimu yang harus berbicara, kawan. Lihat fakta saat ini, kawan. Ya, tadi Zuma bilang, anjing itu maksudnya non-Israel. Betul, kalian Israel nggak juga. Kan begitu, artinya kalian masuk golongan itu enggak? Kalian jawab sendiri. Anjing kan kalian bilang najis tuh. Artinya kalian masuk itu juga dong, kawan. Kan begitu. Cuman kalau di kami, maksud Yesus itu berbeda, kawan. Artinya dia juga mengasihi orang selain Israel. Makanya Paulus juga kemana dia menginjilinya, kawan? Ke non-Israel. Kan itu fakta. Cuman orang-orang di luar Israel, termasuk ya Mesir, Arab, mereka pada menolak, masih tertutup hatinya. Karena apa? Karena mereka masih mencari-cari jalan. Padahal sudah dikasih tunjuk jalan. Ya, masih menutup hatinya. Coba kalian. Coba aja, buka hati kalian. Bertanya kalian dalam diri hati kalian. Benar nggak sih selama ini aku berbuat ini? Apakahnya semacam seremonial atau ritual-ritual aja? Kalau ritual, kawan, pagan itu, kawan. Jangan kau bersandar kepada itu. Enggak benar itu. Ya, yang penting itu hatimu. Ya, bajumu jelek pun, bajumu kotor pun, tapi yang penting hatimu, kawan. Ya, itulah komunikasimu dengan sang penciptamu, itu yang betul. Enggak harus bersih bajumu, enggak harus bersih tanganmu, enggak harus bersih wajahmu, bukan itu yang penting. Enggak harus bersih kulupmu, enggak itu yang penting, kawan. Enggak, itu hanya ritual. Pagan begitu caranya dulu, setauku. Tapi enggak aku bilang juga kalian pagan, enggak ngerti aku. Kalian aja yang menerjemahkan. Makanya, ahli-ahli hukum Taurat sangat taat dengan itu, kawan. Tapi Yesus berkata, terkutuklah pohon ara itu. Ya, dia bertumbuh daunnya, tapi nggak ada buahnya, kawan. Karena mereka apa? Mereka hanya mengkultuskan rutinitas, seremonial, ritual-ritual yang nggak perlu. Kalau aku bilang itu pagan sebenarnya. Pementingan terhadap ritual saja, kawan, supaya dilihat orang, oh bagus ini orang. Oh alim kali ini orang. Nggak. Tuhan kami nggak melihat itu, kawan. Sadar kalian. Apakah pada saat kalian tidak bisa beli baju yang bagus, kalian tidak bisa membersihkan baju kalian dalam keadaan kotor?
Apakah kalian dipaksakan harus bersih? Harus cuci tanganmu ya anakku, cuci kakimu. Enggak begitu. Berbeda. Berbeda kita kawan. Allah yang benar tidak melihat keadaanmu seperti apa kawan, tapi hatimu. Kalian camkan itu, pikir baik-baik. Silakan Juma. Iya, jadi kita lihat bagaimana si Guguk ini ya mencoba melakukan framing terhadap amalan-amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Inilah bukti bahwa mereka ini memang keturunan dari serigala yang nyamar itu. Yesus datang menghabiskan sisi waktu mengajarkan untuk melakukan hukum-hukum syariat, taat kepada hukum Tuhan. Sementara dia mengatakan hukum Tuhan itu tidak penting, hati yang penting. Dia katakan hal itu berarti dia sama halnya menuduh kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah orang yang sangat taat di hadapan Tuhan. Nah, dia tuduh orang yang taat itu katanya ya seperti yang dia bahasakan tadi. Cuman menggonggong, ilmunya nggak ada, aku bilang. Ya, ilmunya nggak ada. Nah, tadi dia katakan tentang keledai liar. Dengan keledai liar kata itu membunuh di mana-mana, ngambil perempuan di mana-mana. Lah, sementara di dalam kitab yang mereka rampok dari agama lain, di dalam Bilangan 31, di situ diterangkan, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh alias tidak perawan lagi. Bunuh mereka, bunuh, habiskan mereka. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Tetapi semua orang yang muda, yang masih perawan, masih belia, ya, di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kau biarkan hidup untuk dirimu. Jadi wajar kemudian ketika si Guguk ini mengikuti perintah yang ada di dalam kitab yang mereka rampok dari agama lain ini, dia praktekkan pada saat menjajah, dia menggauli perempuan-perempuan di bawah wilayah jajahannya. Nah, keturunannya kelak nanti hasil persinahan mereka itu menjadi Guguk semua tuh. Itulah nanti yang menggonggong paling nyaring tuh. Ketika para pahlawan mengusir si Guguk dan merdeka kemudian para pahlawan ini keturunan si Guguk ini yang paling lantang kemudian suaranya berteriak, merdeka, 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 tanpa malu-malu bahwa mereka ini adalah keturunan Guguk yang tadinya menjajah, menjarah negara ini. Begitu, itu tipikalnya. Jadi memang mereka di dalam kitab yang mereka ambil dari kitabnya orang lain, diajarkan untuk mengambil perempuan-perempuan perawan untuk mereka gagahi supaya punya keturunan. Keturunan apa? Keturunan sundal, keturunan pelacur, keturunan anjing, keturunan Guguk. Nah, sekarang kita lihat penjajah Belanda, penjajah yang datang ke Indonesia, ya. Ketika dia datang, apakah mereka bawa istri? Tidak. Mereka tidak bawa istri penjajah-penjajah itu, dan mereka ratusan tahun di sini. Apakah selama ratusan tahun di Indonesia mereka cuma onani? Tidak, mereka mengambil perempuan-perempuan pribumi, mereka hamili, dan tentu punya keturunan. Keturunannya itulah yang menjaga tempat ibadah mereka ketika majikan-majikan ini pulang. Dan itulah yang menggonggong di tengah-tengah kita sekarang. Guk, 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 guk. Itulah yang menggonggong-gonggong kemana-mana. Menjadikan nama Yesus tapi hanya sebagai tameng. Keturunan perempuan-perempuan yang dihamili oleh penjajah-penjajah itulah yang sekarang menggonggong di tengah-tengah kita, yang mengatakan kita ini keturunan keledai lah, tapi ternyata tidak ada pembuktian. Nah, ketika dia berbicara mengenai kita juga adalah anjing menurut mereka, dalil di dalam kitabnya sangat jelas. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing. Siapa anjing di situ? Siapa anjing? Romawi Yunani yang datang kemudian ngemis-ngemis ke Yesus. Ada nggak keturunan Ismail datang ngemis-ngemis makan ke Yesus? Nggak ada. Jadi yang disebut anjing itu adalah Romawi Yunani, disebut Guguk. Dan inilah ajarannya yang diimani oleh siapa? Si Ginca ini. Si Ginca ini jelas ajarannya, kemudian darahnya, tipikal keyakinannya itu adalah warisan dari si Guguk yang suka menggonggong apabila ada sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, sekarang dia jelaskan, kita juga anjing katanya. Emang ada orang Arab yang datang ke Yesus pada saat itu? Nggak ada. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Emang ada orang Arab diperbudak sama orang Yahudi? Emang ada? Yang ada Yahudi perbudak oleh Mesir. Nah, yang disebut anjing siapa? Orang-orang yang hidup di ruang lingkup kehidupan dakwah Yesus. Siapa mereka? Romawi Yunani. Siapa rupanya mereka ini? Kristen.
Kristen, Katolik, itulah dia si guguk yang diceritakan di Matius, di Markus, di Lukas. Mereka-mereka inilah. Jadi kalau Anda mengatakan kami keledai liar, Anda tidak bisa membuktikan itu. Sama sekali tidak bisa membuktikan. Adapun tentang yang Anda katakan memerangi, ternyata itu adalah nubuatan tentang nabi yang sakti, yang mampu menundukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan keledai liar seperti yang Anda bahasakan. Kalau dikatakan keledai liar memangsa saudara-saudaranya, lihat agama kalian. Bagaimana Katolik, Protestan, bagaimana mereka. Baru-baru ini Rusia dengan siapa lagi perang habis-habisan. Itulah yang kamu maksud guguk. Silakan. Oke, good. Ayo. Jadi gini ya, aku coba terangin ke teman-teman semua ya. Yesus jelas berkata ya, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan ini diterapkan oleh para muridnya, itu jelas. Jadi kalau Juma tadi bilang, mana ada orang Arab yang datang? Ya jelas Juma. Dia nggak mau mereka datang, justru dia yang datang dan para muridnya datang. Mereka melayani, bukan untuk dilayani Juma. Tadi omonganmu jelas kok. Kita jangan berkelit-kelit lah. Tadi jelas omonganmu di awal. Anjing itu diibaratkan buat bangsa non-Israel, bukan Israel. Arab masuk Israel nggak? Masuk nggak? Nggak masuk kan? Artinya kau anjing juga kau. Begitu. Di mana sifat keanjinganmu? Biar ku jelaskan. Begini, ya. Tadi kita sepakat. Keturunan Ismail dikatakan keledai liar, sudah pasti. Kau tadi sepakat itu. Perhatiin ya. Kita bicara biologi cuma kalau pernah kau belajar biologi. Keledai itu apa sih sifat-sifatnya kan begitu. Satu, manutan. Manutan ini jadi teringat aku. Diskusi kita beberapa hari yang lalu. Kau dan Ustadz Tata benar-benar mengaku kalian itu robot kawan. Ngeri. Ya robot itu ya pemanut dong. Ya nggak bisa melanggar perintah. Pokoknya apa aja ikut aja dah. Diajak disuruh ke jurang ya ke jurang aja. Nggak boleh bertanya. Itu manut cuma. Keledai juga lambat. Ya betul. Kalian memang lambat kok. Perhatiin aja si Juma. Lambat dia mikirnya. Setelah 10 menit baru dia nyadar, oh tadi aku ngomong gini, ternyata salah ya, aku koreksi. Kan itu tadi omongmu, termasuk yang serigala. Kan topik kita anjing, kau kaitkan serigala, oh baru nyadar dia, makanya balik lagi dia ke anjing. Kan begitu. Ya, jadi sifatnya hati-hati kalian, ada semua. Ya, tapi lihat, sesama saudaranya akan berantem katanya. Itu keledai liar itu. Muncul sifat keanjingan itu. Saling memakan kawan, ngeri. Ngeri kawan. Ya, kenapa? Dia nggak peduli tuh. Mau tuannya gimana pun ku hajar aja. Ya fakta kok, saling bunuh-bunuhan tuh. Ada sejarahnya. Ya, motivasinya cuma perang kok. Perang untuk apa? Kan begitu. Harta rampasan, ya, tahta, wanita, ya, dan apa? Kekayaan kan. Cuma 3 itu kan. Nggak lupa loh, ada wanitanya juga kawan. Menarik kawan, ngeri. Ya, jadi keledai ini rupanya ngeri juga kawan, bandot juga kan gitu. Ya terbukti dong. Wahyu kan cuma 4 itu batasnya. Tapi yang satu itu, lebih dari itu kawan, ngeri kawan. Ya, diambil semua, nggak mau kalah dia. Kan begitu. Ya, jadi sadarlah kalian. Apakah yang kalian ikutin ini benar nggak sih? Benar nggak mencerminkan sesosok jiwa kenabian? Coba kalian rimang-rimangi deh. Ya, Yesus tadi kata Juma, dia ngikutin hukum, betul Juma. Termasuk sunat dan segala macam, betul Juma. Ya, itu dia ngikutin tradisi. Ya, tapi dia adalah berkuasa atas hukum Taurat. Untuk perjanjian lama begini ya, perhatiin kalian. Aku udah ketemu benang merahnya sebenarnya. Jadi kalian ini, yang kalian lakukan saat ini, nggak kurang sama dengan kondisi di perjanjian lama. Betul. Di situ Allah sangat tegas. Bunuh katanya, bunuh. Betul. Itu di perjanjian lama. Dan kondisi itu kalian terapin sampai sekarang. Jadi kalian masih terkungkung dengan perjanjian lama sebenarnya. Cuman kalian maju kena, mundur kena. Kalian mau jalankan hukum Taurat, gampang kalian.
Nggak sepenuhnya kalian jalankan kawan, nggak sesuai juga kok. Contoh simpel aja. Teman-teman netizen, kalian cerdas. Terutama yang laki-laki, kalian perhatiin. Kalau di perjanjian lama, tanda perjanjian Allah dengan Abraham apa? Keturunanmu sunatkan ya, 8 hari setelah kelahiran. Sekarang gue tanya kalian sunat usia berapa? 8 hari, bener? Enggak kok, kan sebelum akil balik kan begitu. Terus kalau baginda Nabi, ngikut enggak? Enggak juga kok. Masih berbeda pandangan kok ulama kalian. Ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang sudah sejak lahir. Berbeda-beda pandangan kok, nggak jelas sebenarnya. Kalaupun kita ikut 7 hari, loh kok bisa 7 hari? Ibrahim, di tempat kita anaknya itu Ishak, berapa hari? 8 hari kok. Ismail, usia 13, loh kok nggak ikut? Ya udah, berarti Ishak hasil setelah sunat, kan begitu, logikanya kan begitu kan? Berarti perjanjian itu memang ada di Ishak, kawan. Bangsa yang besar, keselamatan datang dari dia, suku Yehuda itu sendiri, kawan. Kan begitu. Jadi, buat teman-teman, ya, berpikirlah kalian sampai 3 kali. Benar nggak sih aku ngikutin ini? Kenapa kenabianku nggak konsisten dengan aturan, kawan? Kalau kalian mau ngikuti semua di perjanjian lama, hukum Taurat, ya, harusnya benar-benar konsisten. Tapi sesuai nggak? Nggak sesuai, kawan. Semua nggak sesuai. Ya, kalau dibilang hukum Taurat, ada 613 misfot namanya perintah. Ngeri, kawan. 613 ini dibagi-bagi lagi dia. Ada larangan, ada instruksi. Ngeri, kawan. Kalian tahu nggak itu sejarahnya kan begitu? Tapi kalau kau bilang commandment, itu berbeda. Jadi, hukum Taurat tidak sama dengan yang 10 commandment. Itu perlu kalian perhatiin. Kalau kalian kan enggak. Galau kalian. Kalian mau hukum Taurat juga. Kalau ditelisik, ya nggak benar juga. Nggak full kok. Nggak sama kok. Contoh kayak sunat tadi. Berbeda kok. Kan begitu. Kurban juga loh kok beda kok. Arti kurban juga berbeda kok. Kan begitu, kawan. Jadi kalian, sadarlah kalian. Sebelum terlambat. Ya, daripada kalian mencari-cari jalan dari sang penunjuk jalan, kita udah jelas. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sudah berkata itu, kawan, sudah jelas. Ngapain ambil yang tidak pasti, kawan? Kalau kami pasti, keselamatan ada. Sudah dapat tiket kami, kawan. Kan begitu. Kalau kalian enggak, masih galau. Waduh, perbuatan amalku ini udah gimana setelah aku timbang-timbang ya? Dibandingkan dengan perbuatan buruk, kira-kira besar mana ya? Aku masih galau terus ini tiap hari. Kalau besok aku mati, kira-kira gimana ya? Setelah aku mati, aku masih galau lagi. Sahabatku mendoakan aku nggak ntar ya? Kira-kira aku bakal dapat syafaat nggak ya? Oh, baginda Nabi juga nggak kenal aku kok. Kan nggak kenal. Terus gimana dia mau tahu? Kan begitu, kawan. Karena aku kan berdoa ke Allahku. Bukan ke baginda Nabi. Katanya sih. Terus gimana dia mau kenal? Kan begitu yang menariknya, kawan. Jadi, kalian mulai sadar kalian, netizen. Netizen yang tidak mendengarkan channel ini. Sadar kalian. Buka hati kalian. Benar nggak selama ini? Lihat, yang mana yang benar itu. Silakan Juma. Oke, teman-teman, kita lihat ya, si Guguk ini sudah kehabisan tulang, jadi kemana seruduknya kemana-mana larinya ya. Jadi ketika berbicara mengenai perkawinan tentang perempuan, untung saja Yesus ini cuma dikasih usia sampai 30-an. Saya tidak bisa bayangkan sekiranya Yesus itu sama dengan usia kakeknya. Kakeknya Yesus itu istrinya sampai ribuan. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu untung saja berdakwah cuma 2 tahun, kurang lebih 3 tahun. Andai saja dia itu berdakwah selayaknya Daud, selayaknya Salomo, istrinya bakal ribuan, minimal 600-an. Bangga dia menyembah manusia yang berdakwah cuma 2 tahun 8 bulan. Bangga si Guguk ini. Dia nggak sadar bahwa 2 tahun, 3 tahun berdakwahnya Yesus mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan menyembah kepada Allah, dan mengajarkan dirinya utusan Allah. Dia bangga dapat jaminan dari serigala. Serigala punya pengikut namanya Guguk. Lah, bangga dia. Saya katakan kepada saudara, untung saja Tuhan kami menyelamatkan Tuhan Anda. Kalau Tuhan Anda tidak diselamatkan seketika pada masa itu, dan dia panjang umur, dia pasti melakukan hal yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Paham kau?
Gogok, nenek moyangnya Tuhan kau itu ngapain dia? Kau lihat itu dia sendiri, kalau kau periksa silsilah dia, itu berasal dari darah haram, darah zina dia itu Tuhan kau. Nggak sadar pula kau rupanya ya. Jadi yang kau tuhankan itu adalah sesuatu yang najis, karena berasal dari keturunan najis. Tapi karena kau guguk, yang dikasih daging sama serigala, lu ikut. Makanya kau cuma tahu menggonggong saja. Ngerti nggak kau itu? Bahwa Tuhan yang kau sembah itu adalah manusia dari keturunan pesina. Ngerti nggak kau? Apa mau kubukakan dalilnya? Hah? Fokus kepada perempuan, gak malu kau. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dia umurnya sampai 65 tahun. Ya, kurang lebih 63 tahun, 65 tahun itu usia 60 tahun itu sudah kalau didudukkan di dalam kitabmu, keturunan buyut daripada Tuhan kau itu istrinya udah berapa tahun itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW berdakwah, dia adalah seorang pemerintah, dia adalah pimpinan pemerintahan, dia adalah seorang raja. Kamu tuduh tadi kelaparan. Padahal itu ajaran perniagaan yang diajarkan kepada umat Islam, bahwa berniaga di dalam Islam itu boleh dengan siapapun. Yang penting suka sama suka, halal garisan bawah apa yang menjadi dasar pijakannya. Lalu kemudian terhadap gadai, itu pengajaran kepada Bani Ismail, keturunan daripada Bani Ismail, akan adanya sistem gadai. Nah, kalaupun gadai ini tidak ditebus oleh Rasulullah, itu nggak masalah. Karena ada perjanjian, kalau gadainya tidak ditebus, maka baju besi itu milik si Yahudi. Kenapa kemudian Rasulullah tidak menggadaikan kepada para sahabatnya? Kenapa? Karena Rasulullah ingin mengatakan kepada mereka, kita boleh berbisnis dengan Yahudi selama dilandasi atas suka sama suka dan tidak mencederai syariat. Itu yang diajarkan, berbeda dengan Tuhan kau. Karena kelaparan, mau makan buah pohon ara, tidak ada buahnya, dikutuknya itu pohon. Mana murid-muridnya? Kan murid-muridnya biasa mencuri gandum pada hari Sabat. Ngapa nggak mencuri lagi? Di hari Sabat gandum orang diambil. Ngapa nggak ambil itu? Curi keledainya orang. Kenapa nggak ambil aja? Ngapain kutuk pohon ara? Kurang kerjaan Tuhan kau itu. Makanya aku bilang, sebagai guguk, kamu nggak bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Sudah Yesus itu katakan hati-hati kepada serigala. Kau malah percaya kepada serigalanya. Kenapa? Serigalanya ngasih kamu apa daging tulang. Apa tulangnya? Apa dagingnya yang kau dikasih? Jangan lagi menyembah Tuhan. Jangan lagi kau beribadah seperti di Taurat. Jangan lagi kau bersunan. Jangan lagi kau haramkan babi. Makan semua itu. Mobil truk makan. Pohon kelapa makan. Pohon enang makan. Jalan tol makan. Kalau kau bisa makan itu gunung, makan. Itulah tulang yang kau dikasih dari serigala itu. Dan kau telan hari ini. Makanya kau itu gogok. Anjing kau itu, aku bilang, ini ada dalam kitab kau. Jangan kau katakan kami ini anjing. Gak ada itu bangsa Arab yang datang kemudian minta-minta makan sama Yesus. Gak ada. Yang ada Romawi, Yunani, pembawa ajaran Kristen itu. Ingat itu. Makanya diterangkan oleh Yesus dalam Matius 13 nomor 23 nomor 15. Itulah kau yang diceritakan, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agama menjadi orang neraka, lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Itulah kau, guguk kau makan dagingnya Tuhanmu, kau minum darahnya Tuhanmu. Itulah kau asu yang kau tuduh-tuduh kami sebagai keledai liar. Hati-hati kau. Udah sabar kali kami di Indonesia ini, selalu kau bilang keledai liar. Kami cuma tahan-tahan aja. Kau itu anjing, guguk. Kau keturunan penjajah. Kau kenapa ikut agama penjajah? Kenapa? Karena penjajah memberikan kau free will dalam hidupmu. Bebas sebebas-bebasnya. Tak boleh menyembah Tuhan. Tak boleh ikut syariat Torah. Kenapa? Itulah anjing guguk. Siapa yang dikasih daging, itulah yang diikuti. Itulah kau. Silakan kau bantai itu. Oke, good Zuma. Jadi gini ya, perhatiin teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang kategori keledai liar, betul. Ya, masuklah kalian keledai liar. Tadi sudah kita jelasin ya sifat-sifat keledai liar. Kalau anjing, perhatiin ya. Aku punya anjing 3 ekor, besar-besar. Ya, yang tertua itu usia 8 tahun. Jadi kalau anjing ini nanti kalian coba cek, 1 tahun anjing itu sama dengan 5 tahunnya manusia. Jadi usia anjingku yang paling besar ini berarti kalau dimanusiakan itu sekitar 40 tahunan. Ngeri kawan. Nggak ngerti aku pas gua ajak jalan-jalan, ngeri kawan. Ada punya tetangga usia 1 tahun betina kawan. Alamak ngeri. Betina 1 tahun itu kurang lebih 5 ke 6 tahun manusia.
Mak Jang ngeri kawan. Ngeri. Anjing ini, alamak, 1 tahun dikawininya juga kawan. Ngeri kawan. Jadi kalau dibilang, ada yang sama nggak dengan itu kan gitu. Usia anjingku tadi 40 tahunan kawan. Kalau dimanusiakan, ya anjing yang dilibasnya dia, dihajarnya dia, itu sekitar 5-6 tahunan kawan. Ngeri kawan. Dilibasnya. Sifat anjing yang gitu, ada nggak di seberang ya? Aku nggak mau jawab. Kalian aja coba mikir-mikir. Karena anjing ini, dia nggak ada adabnya. Nggak ngelihat dia kawan. Yang gimana pun dilibasnya. Yang penting nafsunya bisa terlampiaskan. Ngeri. Sadar kalian. Ya, ngeri kawan anjingku ini kawan. Udah puas aja kawan. Langsung pulang ke rumah kawan. Ngeri. Besoknya lagi kawan. Hajarnya lagi yang lain lagi kawan. Usianya beda lagi kawan. Ngeri kawan. Itulah sifat keanjingan. Ada yang mirip nggak? Nggak tahu. Kalian yang jawab sendiri. Tadi usia 40 tahunan loh itu kawan. Yang dilibasnya 5 ke 6 tahun kawan. Betina loh. Ngeri. Ya. Jadi kalau dibilang Juma tadi masalah Roma, aku jadi teringat Afghanistan. Afghanistan jelas. Negara berideologikan syariat. Coba kalian lihat. Ya, ilustrasi keledai dengan anjing ada nggak di sana? Kalau aku bilang hampir-hampir mirip sih. Kenapa Ginca? Kan begitu menariknya. Kita kasih analisis. Keledai liar, kan tadi udah aku bilang. Keledai liar itu ya manut kawan. Mau negara mana invasi juga dia ngikut. Yang penting kenyang. Kan begitu. Bodoh. Betul kawan. Ya, apapun diterangin dia nggak mau tahu. Yang penting hajar bleh. Dia nggak mau mikir kawan. Nggak mau dia mikir. Yang penting tegakkan, keraskan. Kami harus keras. Wanita-wanita tidak boleh keluar rumah kawan. Ngeri kawan. Laki-laki di atas segala-galanya kawan. Terus sifat keanjingannya di mana Ginca? Ngeri. Kalian baca di media. Googling. Sekarang kalian cerdas. Kasusnya cewek berhijab. Ya berjilbab kawan. Lagi hamil. Ditembak itu sama tentara tuh. Ngeri kawan. Nggak ada adabnya. Itu sesama saudara loh. Wah, kok bisa begitu Ginca? Ya udah, memang itu nubuatan kok. Kan keledai liar. Keledai liar memberontak sesama saudaranya itu kan jelas. Ada di kitab kami tertulis. Nggak ngerti di kitab kalian. Ada atau enggak? Kan gitu. Tapi di kitab kami jelas. Nubuatan itu sudah terjadi. Sifat keledai liar, sifat keanjingan. Kalian nilai sendiri. Jangan malu kalian. Ini pil pahit. Ini pil pahit kawan. Kasihan sebenarnya. Aku lihat kalian cuma kasihan aku. Cuman begitulah. Ya, yang namanya ular beludak, tegar tengkuk. Ya, ternyata bisa dilabelkan ke siapa? Kalian jawab sendiri. Makanya aku bilang buat netizen yang tidak mendengarkan channel ini. Kalian pikir ulang. Mari sebelum terlambat. Ya. Kalian kan ingin selamat kan? Kalian hidup di dunia ini bukan hanya sebatas ritual kan? Nah, tujuannya apa dari itu semua? Keselamatan. Kalian ingin dapat tiket kepastian akan keselamatan. Bukan menimbang-nimbang, ya, bukan nanti insya Allah berbeda kawan. Di situ tidak ada kepastian kawan. Masih galau. Jadi kalian mari, ya, malam ini kalian masuk ke kamar. Masuk kalian ke kamar. Ya, sendiri kalian. Kalian coba berdoa. Kalian bertanya ke Sang Pencipta, yang mana sebenarnya yang benar ini? Ajaran yang mana sebenarnya yang benar? Masa iya Allahku melihat hal-hal yang di permukaan, melihat dari pakaianku, melihat apakah wajahku tertutupi apa enggak? Ya, melihat aku harus bersih fisikku, enggak kawan? Emang orang yang penuh dengan debu, orang yang cacat, ya tidak bisa menghadap dia. Enggak dong. Kan begitu. Tadi narasumber kalian juga ngeri kawan. Dia bilang usia baginda 65 tahun. Enggak salah, dia revisi lagi. Hati-hati. Makanya kalau anjing sering menggonggong, ya gitu dia diam baru sadar. Oh ternyata aku salah. Aku revisi ya. Jadi 62 ke 63 katanya. Kan begitu. Jadi begitulah. Ya, semakin banyak gonggongan, potensi
ada kesalahan semakin besar. Hati-hati. Kalau kita orang-orang cerdas, sebelum kita ngomong, kita sudah pikir 20 langkah ke depan. Itulah ginca. Itu ya pembedanya ginca dengan Juma. Ya, Juma kuat di gonggongan, ya. Juma kuat di sifat keldeliarnya, yang manut dan robot itu dia rangkap semua. Tapi kalau ginca, ya, oke, nggak apa-apa. Saya anjing nggak ada masalah. Itu hanya sebutan. Tapi anjing yang pintar, kawan, yang cerdas, ya, bisa menelaah. Tapi kalau Juma dia rangkap dua-duanya, kawan. Anjing, kalau dia liar juga. Terima kasih. Oke, waktumu menjual daging anjing yang tidak laku sudah selesai. Banyuma, silakan. Sebentar. Ini zero itu dikit aja. Zero itu dikit aja. Itu oret-oret di sini tuh. Bentar. Ya. Si Zero dikit aja itu. Dia oret-oret di sini. Siapa Pak Jul? Zero namanya. Ya. Udah. Oke, ya alhamdulillah akhirnya teman-teman anjingnya mengaku juga bahwa dia adalah anjing. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kalau si anjing tadi sudah mengaku sebagai anjing, kita mau bahas apa lagi nih? Kita kembalikan bahwa yang dimaksud keledai liar sebenarnya, kalau Anda berbicara mengenai tipikal, Anda lah yang lebih pantas disebut keledai liar. Kenapa saya katakan Anda disebut keledai liar? Pertama, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Liar kali Anda. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, satu Tuhan. Anda menyembah 3 Tuhan. Liar kali Anda. Anda mengatakan keledai itu bodoh. Nah, sekarang kalau saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Anda bilang 1. Bodoh kali Anda. Di dalam kitabnya Yesus dikatakan bahwa babi itu haram. Anda menghalalkan. Bodoh kali Anda. Anda sudah tahu Belanda itu menjajah. Agamanya adalah Kristen. Anda ikut kepada agamanya. Bodoh kali Anda. Anda ini keledai liar, anjing juga ternyata. Ya, apa-apa di dalam kehidupan Anda mengatakan kami dijamin keselamatan. Mana coba tunjukkan? Pelototin sampai biji mata kau keluar membaca Bible. Tidak ada jaminan Yesus kepada penyembah-penyembah dia untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada jaminan Yesus kepada pemakan babi, orang yang tidak bersunat, untuk masuk ke dalam surga. Nggak ada. Tapi kamu merasa dijamin. Bodoh kali kau. Itu ku bilang kau sudah ngaku anjing, ternyata kau keledai liar juga rupanya. Nah, kalau kau mengatakan keledai liar itu mengambil anak perempuan, anjing itu mengambil perempuan, lupa enggak kau itu? Gimana Ribka itu? Gimana Yusuf itu? Keren kali debat kita hari ini, tema kita hari ini ya. Semua hal yang kau ungkapkan tentang keledai liar, semua ada di dalam agamamu. Buka sejarah. Lihat literasi yang ada. Bagaimana kemudian di dalam kitab yang saya bacakan kepadamu tadi. Tetapi semua orang yang masih belia, kalau di dalam original teks ya dikatakan begini, tetapi semua gadis yang masih perawan. Nah, kalau masih perawan, berarti sehari lahir kan masih perawan tuh. Ambillah dia untuk dirimu. Jadi bayi yang baru lahir yang masih perawan kau ambil. Kau ngapain? Nggak mungkin kau jadikan sebagai isi lemari, nggak mungkin. Paling kau jadikan sebagai isi sarungmu. Makanya kalau kau mau lihat, jangan kau bawa ke Afghanistan. Lihat agamamu, di mana pertama kali itu ada, di Romawi, ya, di Eropa. Lihat bagaimana kehidupan wanita di sana. Di Eropa gimana kehidupan antara laki dan perempuan di sana. Bahkan di kitabmu muncul kitab gay. Ada di kitabmu, bahkan di agamamu ada gereja semua jemaatnya telanjang bulat. Dan juga pendetanya telanjang bulat. Ini apa ini? Selain dia keledai liar yang bodoh, dia juga guguk. Hanya anjing yang telanjang tidak berpakaian seperti itu. Bahkan kalau kita melihat di sana anjingnya lebih rapi pakaiannya daripada majikannya. Kenapa bisa demikian? Karena anjing lebih anjing daripada mereka. Anjing lebih manusia daripada mereka. Ini fakta. Ketika Anda berbicara mengenai guguk, ya itulah kalian. Jangan kau menilai dirimu yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena jangankan penampilanmu, jangankan cara hidupmu yang masih ke-Islam-Islaman, kitabmu aja tampil ke-Islam-Islaman. Apalagi dalam hidupmu, kepribadianmu. Andai saja kau hidup di luar sana, di tempat mayoritas kalian, saya tidak bisa bayangkan si guguk ini kayak mana cara berpakaiannya. Ya? Nggak ngerti saya kayak mana cara pergaulan hidup. Dia tidak pakai baju. Nggak pakai baju, itu pasti. Coba ke Bali. Yang di sana tuh, yang di Bali itu agamanya apa? Hidup seperti guguk di sana. Itu siapa?
Lihat aja di sana. Tengok di sana. Apa yang kau lihat dengan matamu sendiri? Jadi berhentilah kawan, kau mengatakan bahwa kami ini keledai liar. Karena di dalam terjemahan yang sesungguhnya itu bukan keledai liar. Laki-laki subur yang ada. Sehingga Ismail memang keturunannya banyak. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Ya, ini sekedar menyadarkan kamu. Saya paling tidak senang seringkali kau menghujat Islam dengan keledai liar itu. Keledai liar itu apa sih? Kau bilang membunuh. Kau katakan dia memerangi saudara-saudaranya. Loh, di agamamu gimana? Katolik, Protestan, Kristen gimana? Sampai hari ini untuk menentukan satu Tuhan aja kalian masih perang-perangan. Untuk menentukan Bible yang benar saja kalian masih perang-perangan. Untuk beribadah masing-masing punya tempat ibadah. Sesama Kristen nyembah kepada Yesus, gerejanya nggak boleh campur-campur. Apa itu namanya? Ya, anjing baru dengan anjing baru nggak mungkin bisa bersama. Harus menggonggong dulu. Nanti butuh waktu untuk berdamai mereka itu. Itulah anjing. Kamu harus pahami itu. Kalau kau mengatakan kami ini keledai liar, dari segi mana kau katakan kami keledai liar? Kau tuduh kami bodoh. Lah bagaimana dengan kalian? Kalau kalian tidak bodoh, ngapain nyembah manusia? Siapa yang ngajarin nyembah manusia? Apa Yesus pernah ngajarin nyembah manusia? Nabi mana yang pernah mengajarkan nyembah manusia? Kau katakan kami bodoh. Kami berkurban. Yesus juga berkurban. Nabi mana yang berkurban manusia? Hanya kalian yang mempraktikkan dan mengajarkan menyembah manusia. Yang bodoh sekarang siapa? Tuhan itu katanya satu, tapi 3 pribadi. Yang bodoh, yang goblok, yang tolol siapa di sini? Jadi yang keledai liar ini siapa sebenarnya? Itu yang perlu kamu pahami. Jadi berhentilah saudara Ginca. Ya, kau hidup merdeka di negara ini, kawan. Bebas kau hidup di negara ini tanpa ada rintangan, tanpa nenek kakekmu berjuang. Ya, kau sudah hidup dengan istimewa di negara kita ini. Berhentilah kau katakan para keturunan pejuang ini dengan sebutan keledai liar. Berhenti. Ya, adalah lebih baik kalau kau panggil kami ini sebutan saudara, sebagai kawan atau apa. Berhenti. Kami juga tidak pernah manggil kalian guguk kok. Nanti setelah tema ini, kami manggil kamu sahabat malahan. Bahkan saya ditegur sama teman-teman muslim. Berhenti bang semua panggil mereka sahabat. Karena sahabat itu adalah orang-orang dekatnya Rasulullah. Tapi saya tetap aja manggil kalian sahabat supaya menyadarkan kalian. Sebenarnya kalau kita mengikuti kitab kalian, harusnya kami panggil kalian itu guguk. Karena itu panggilan yang selevel dan kitab Anda. Itulah kalian. Kenapa saya katakan kalian harus dipanggil guguk? Karena kata Yesus, tidak pantas diberikan roti kepada guguk. Nah, sementara yang ada di situ yang disebut guguk itu adalah Yunani, Romawi. Nah, kalian pengikutnya. Pengikutnya ini 2 kali lebih jahat daripada guguk yang tadi. Berarti kalian guguk kuadrat. Kan begitu. Tapi apakah kemudian kami harus melakukan itu? Tidak. Makanya saya bilang, saudara Ginca, berhentilah. Kau menyeru netizen untuk bertobat begini dan begono. Nah sekarang, cobalah. Habis ini, kau berdialog dengan siapapun di channel manapun, di Zoom manapun. Tunjukkan ke kita satu data, satu ayat yang menerangkan Yesus menjamin keselamatan kepada orang-orang Kristen penyembahnya yang tidak taat kepada hukum Taurat. Tunjukkan kepada saya. Nggak ada. Tunjukkan kepada saya sekarang. Ada nggak jaminan Yesus kepada penyembahnya? Kepada pemakan babi, pelahap anjing, pemakan monyet yang tidak bersunat? Ada nggak jaminan itu kepada kalian? Tunjukkan. Saya akan bantu kalian menginjili Indonesia bahwa pindahlah semua ke Kristen. Ternyata Yesus memang menjamin Kristen masuk surga. Tapi ada nggak? Nggak ada. Justru Yesus mengatakan Islam untuk kalian semua. Shalom alaihim. Hebat kan Islam itu? Sampai-sampai Yesus juga menyeru dalam bahasa Arab, Shalom, Islam untuk kalian, alaihim untuk kalian, Islam untuk kalian. Kapan Yesus menyebut kata Kristen? Kristus kapan? Kapan? Enggak pernah. Jadi sebagai guguk, berhentilah bersin. Yang bikin kaget saya. Jadi sebagai orang yang memahami Bible, sebagai orang yang memahami Bible, tolonglah ya, kita ini sama-sama menikmati kemerdekaan. Jangan sebut keledai liar, karena kami nggak pernah menyebut kalian itu dalam sebutan binatang. Meskipun kalian mengaku sebagai domba. Domba itu hewan. Tapi kami mana ada pernah, domba nggak ada itu. Ya jangan sekali-sekali gitu. Jangan mancing kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya panggillah dengan panggilan yang baik. Jangan ikuti Yesus, wahai anjing, wahai kafir. Tidak boleh kayak gitu. Kalian disebut kafir di dalam Al-Quran, tapi kami tidak pernah manggil kamu, wahai kafir, kau kesini. Nggak ada itu. Nggak ada. Tadi aku dengarkan, bawa-bawa lagi
pakaian besi Rasulullah. Dia menggadaikan itu untuk memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita bisa bermuamalah dengan siapapun selama itu dilandasi antar suka sama suka dan tidak mencederai syariat. Rasulullah Muhammad SAW itu pemerintah, dia adalah presiden, dia adalah raja, mau apapun dia bisa. Tapi kenapa kemudian dia hanya melakukan itu? Untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya gitu loh. Sementara Yesus mengutuk pohon ara, contoh apa yang dia ingin pertontonkan kepada murid-muridnya? Oh ternyata kalau kau pulang ke rumah, binimu nggak siapkan makanan, kau ingin makan ayam, ayamnya nggak ada, kau kutu itu ayam. Nggak ada ikan, kau kutu itu ikan. Istrimu nggak ada di rumah, kau kutu itu istrimu. Itu yang ingin kau jajakan gitu. Janganlah. Ya sebagai anak bangsa mengisi kemerdekaan ini, jangan kita saling mencela. Kenapa kami Muslim, saya mewakili Muslim, bisa pun kita mencela. Karena media disiapkan oleh kitabmu. Media untuk mencela ada dalam kitabmu. Kalian disebut ular beludak, kalian disebut sebagai keturunan ular beludak, kalian disebut sebagai anjing. Ada di kitab kalian. Gitu ya, Gincu ya, agar kamu sadar itu. Makasih. Baik, kasih. Terima kasih. Pak Jul, kita buka ini Pak Jul. Kita buka tanya jawab saja. Buka sih closing 2 menit. Boleh 2 menit. Tapi jangan kabur dulu, nanti ada tanya jawab kedua belah. Kasih waktu dulu. Kasih 2 menit dulu Pak Jul. Untuk closing. Tanggung deh 3 menit deh closing deh. 3 menit. Oke, silakan Juma duluan, enggak apa-apa, aku terakhir. Ya kamu dulu lah. Kamu Juma tadi barusan, ente dulu silakan 2 menit. Ayo bro. Ayo silakan. Oke, good. Aku ya. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih Bro Handi sama Bang siapa tadi ya admin itu ya? Pak Jul. Namanya siapa itu? Siapa? Pak Jul. Oh ya Bang Jul ya. Makasih ya Bro Handi sama Bang Zul ya, yang sangat arif dan bijaksana ya. Mengasih kita waktu buat diskusi santai dengan Juma ya. Jadi sama Juma juga. Aku juga makasih ya Juma. Jadi semoga kau cepat bertobat ya. Jadi gini, terkait keselamatan yang dari Yesus, nanti coba baca ya. Di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 itu sudah jelas. Dan ada juga ayat lain dia katakan kalau akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan nanti kau baca juga di Wahyu 1 ayat 8, dialah yang maha kuasa itu. Jadi kalau kita tahu semua siapa yang maha kuasa? Sesembahan kalian juga mengaku yang maha kuasa kan? Kan dia sumber keselamatan itu berarti. Jadi gitu menariknya. Terus yang kedua begini, ya, masalah keledai. Ya kalian perhatiin. Keledai tadi Juma bagus tuh. Keledai itu dia mengakui juga sama kami sependapat, bodoh. Ya, bodoh itu sama dengan tidak bisa baca, tidak bisa tulis loh. Orang bodoh itu, ya umi itu. Jadi kalau mau dibilang, ya kalian tebak sendiri aja. Ini namanya closing, ini bukan kayak gini bro. Iya, sabar dong. Ini kan closing juga ya. Jadi kalian terjemahkan sendiri yang umi itu siapa. Ya, jadi teman-teman, buat netizen yang tidak mendengarkan channel ini, coba kalian pikir ulang deh. Coba kalian maju ke Sang Pencipta kalian dengan kerendahan hati kalian. Ya, kalian curhat ke Sang Pencipta kalian. Apakah sudah benar yang kujalankan selama ini? Atau aku hanya mementingkan pandangan teman-temanku saja, pandangan masyarakat luas tentang apa di permukaanku, bajuku, caraku, apakah itu? Kalau kami, Allah kami tidak begitu. Dia menelisik teramat dalam ke dalam hatimu. Terima kasih teman-teman semua. Habis, jangan kemana-mana dulu, ada tanya jawab. Siap, Juma lagi. 86. Silakan Bang Juma, habiskan 2 menit. Sabar ya, Bang Juma lagi dibuka mute-nya Bang Juma. Oke, baik. Ya, jadi berbicara mengenai UPI. Di dalam kitab Ulangan 32 nomor 21 diterangkan, wahai Israel, engkau telah membangkitkan amarahku dan cemburuku, maka aku akan membalaskan amarah dan cemburuku dengan menggunakan bangsa yang ummi. Ya, paham itu ya? Jadi bangsa yang ummi ini yang digunakan oleh Allah untuk membangkitkan cemburu dan amarahnya Bani Israel. Makanya sampai hari ini Israel murka marah terhadap bangsa Arab. Itu fakta. Nah, yang kau katakan ummi adalah orang yang tidak bisa baca tulis katanya. Mari kita uji. Yang ummi ini ketika berbicara mengenai Al-Quran, data-data dalam Al-Quran, kita sandarkan dengan sains. Siapa yang ummi sekarang? Siapa yang bodoh dalam arti yang sesungguhnya sekarang? Ketika dikatakan kitabnya langit itu bertiang. Katakan manusia itu berasal dari susu yang dikentalkan seperti keju.
kemudian singa makan jerami, ular makan debu, dan seterusnya. Siapa yang bodoh, siapa yang bahlul, siapa yang dongok sekarang? Matahari Jadi, berhenti. Matahari berhenti, hari hanya 12 jam dalam sehari. Siapa yang mengatakan itu? Matahari lebih duluan, siang dan malam ada mataharinya belakangan. Siapa yang ummi sekarang dalam arti yang sesungguhnya? Sementara yang kau katakan ummi itu, ketika dia melontarkan satu ayat dalam Al-Quran, dunia membuka bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu adalah benar. Sekarang kalau Anda mengatakan jaminan keselamatan dari Tuhanmu, dari Yesus, mana ada? Yohanes 3 tidak berbicara mengenai Kristen. Yohanes 3 berbicara mengenai Tuhan kami mengaruniakan seorang manusia yang kemudian dia mengajarkan kepada Bani Israel bagaimana caranya menyelamatkan diri. Caranya adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan mengimani utusan ini yang kalian sebut Allah ini sebagai utusan Tuhan. Itu baru dikatakan keselamatan. Jalan kebenaran dan hidup Yesus berikan kepada hanya Bani Israel yang mengikuti ajarannya dia. Matius 11 nomor 17. Hidup itu adalah mereka ketika kalian mentaati segala perintah-perintah Bapa. Bahkan si guguk nanti akan diusir. Tidak semua orang yang menyuruh aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Demikian. Thank you. Ya, sesi sekarang tanya jawab. Mohon nanti yang bertanya raise hand dulu. Pertanyaannya to the point saja, enggak usah diterangkan panjang. Langsung Umi Dini pertanyaannya ditujukan kepada kedua pembicara ya. Silakan Umi Dini dulu, baru Pak D, baru Pak Sugito. Pertanyaan to the point, silakan. Ginting tadi berbicara ini ada 3 yang dimaksud ya. Sekarang tadi berbicara masalah serigala dan anjing. Kamu tahu enggak? Yang menulis tentang serigala dan anjing ini adalah Yohanes. Coba kamu baca di surat pertama Yohanes, karena di sana Yohanes mengatakan kalau anjing dan serigala itu ada pada masanya dia. Ya, sementara Islam dan Nabi Muhammad itu 6 abad kemudian. Kemudian kamu juga tolong baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 18, 19 dan 22. Jadi sudah jelas anjing dan serigala itu yang dimaksud adalah siapa saja yang menyebarluaskan tentang kebohongan Yesus Kristus dan ajarannya. Nah, kemudian pertanyaannya langsung. Itu tadi minta dia dibacakan. Terus yang kedua tentang akhlak anjing, tadi katanya perilaku anjing yang secara sarkas dia mengatakan itu ditujukan kepada Rasulullah. Silakan kamu cari berapa tahun Ishak menikahi Ribka. Ya. Siapa Ishaknya berapa tahun, Ribkanya berapa tahun, dan berapa tahun Yusuf saat menikahi Maryam. Itu, silakan. Terus satu lagi tentang keledai liar. Tentang keledai liar ini yang dikatakan di dalam Al-Baqarah ayat 79 atau 76 bahwa mereka telah mengubah kitabnya masing-masing. Mereka mengubah para menjadi pere. Para tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma, dan pere silakan kamu cari itu Ginting. Jawab dulu itu ya. Tentang surat Yohanes pertama, kemudian pemberitahuan Yohanes tentang siapa sebetulnya anjing dan gogok itu, dan kemudian tentang serigala. Silakan Ginting. Oke. Langsung aja Bro Ginca dijawab itu. Aku coba tanggapin ya. Jadi makasih ya Umi Dini. Jadi begini, tadi kan topik kita anjing dan keledai liar. Jadi aku nggak mau masuk ke serigala ya. Jadi untuk terkait anjing, sabar dong. Ini Bro Andi ini gimana? Biar dijawab dulu Mi, biar dijawab saja. Apapun jawabannya biarkan saja. Iya. Jangan dilewat serigalanya. Iya sabar. Habis sabar aku kumaha ya teh. Lanjut, dijawab saja. Oke, lanjut. Oke, thank you Bro Andi. Bro Andi yang sangat bijaksana, arif, walaupun kadang suka nimbrung juga. Apa-apa. Dijawab saja, jangan framing lagi, dijawab. Jadi gini Bro ya, tadi anjing kan udah kita jelasin tuh. Iya memang betul. Tadi kan Juma udah jelasin juga tuh, bagus tuh. Yang remah-remahnya roti itu. Tapi Yesus kan menunjukkan di situ, ya, dia diutus bukan hanya untuk Israel, kok enggak. Buktinya wanita itu yang orang Yunani, yang suku Sirofenisia ya, atau dulu itu disebut Kanaan ya, itu dia ladenin juga kok. Kan faktanya begitu, dia ladeni. Itu bahasanya apa dia pakainya? Bahasa Yunani kan begitu. Artinya dia bukan hanya untuk Israel, yang non Israel juga termasuk. Sabar dong. Ya, sabar. Yesus artinya begini. Untuk Bani Israel. Ya, nggak apa-apa, anggaplah begitu. Ya, tapi dia terbuka juga pengajarannya untuk yang non Israel. Faktanya apa Ginca kan gitu menariknya. Faktanya lihat. Bukan pengajaran dong. Itu menolong Sabar Yesus dong. menolong. Jangan di Bro Andi ini gimana? Udah dijawab sudah ya. Pindah yang lain ya. Aduh, gimana sih? Ya, yang terkait Ribka ya. Jangan dulu dong Bang Handi, biar dia jelasin dulu, jangan dulu dipindah-pindah.
Iya, aku jelasin ya, tapi jangan dipotong. Untuk bicara juga ya. Umi Dini, kalau bisa jangan dipotong. Karena gitu, ini si Ginting pembodohan banget ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, anggaplah pembodohan, nggak apa-apa. Ya, jadi begini. Tadi kan udah jelas tuh. Juma juga ada sepakat kok. Ya, itu bukan hanya untuk orang Israel aja kok. Buktinya anjing itu disuruhnya juga kasih makan juga kan. Biarlah katanya, nggak apa-apa kan. Artinya dia juga melayani juga. Yang orang Yunani itu kan, yang di luar bangsa Israel. Murid-muridnya mengajarnya kemana emang? Rasul Paulus emang mengajar kemana? Kan begitu. Coba kalian tanya aja ke situ. Kan gitu. Kalian harus mikirnya ke sana juga. Oke, terkait Ribka, begini. Ayo kita bahas, ya, secara, nanti kita diskusi. Kalian buktikan berapa aja. Tahun? Jawabannya sabar, berapa tahun? Sabar, Umi Dini. Bro Andi ini gimana enaknya? Sebentar, saya luruskan pertanyaan Umi Dini. Sebentar, ya, aku yang luruskan. Pertanyaan Umi Dini, Ribka berapa tahun menikah itu? Silakan dijawab. Good Bro Andi ya. Bro Andi yang arif dan bijaksana, yang ganteng. Langsung dijawab. Ribka berapa tahun menikah? Lanjut. God sabar. Ya, jadi gini. Ribka di Alkitab tidak ada tertulis usianya nikah sama Ishak berapa. Cuman perhatiin, kita bisa analisis. Perhatiin ya. Ada seorang gadis muda. Kalau mau buka Alkitabnya nggak apa-apa, Bro Andi, biar lebih enak. Umi Dini ingat nggak itu? Usah jelasin aja. Pasal berapa? Oke, jelasin. Aja. Udah dijawab, tidak dijelaskan berapa usianya. Udah, nggak usah diperpanjang. Udah. Ya. Selesai ya. Di situ narasi di Alkitab seorang gadis muda. Perhatiin. Ya udah, sebentar Bang Inca, saya moderator. Udah dijawab, tidak ditulis usianya berapa. Pertanyaan selanjutnya, Yusuf sama Maria umur berapa? Lanjut. Oh, kalau itu aku nggak paham. Nggak kok, dia nggak paham. Ada lagi ini? Ada lagi? Udah stop, udah selesai. Silakan Pak Desugi, tolong pertanyaan to the point. Kalau bisa pilihan ganda deh, biar nggak muter. Lanjut. Oke, dari tadi saya mendengarkan bahwa Ginca ini tidak bisa membuktikan tuduhannya berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab kita. Ya, di dalam Al-Quran. Nggak ada, dalam hadis nggak ada. Justru dia itu menuduh kita pakai kitab yang menurut kita sampah. Karena kita tidak mengimani kitab mereka. Ya, itu satu. Poinnya itu. Ya, kau kira dengan mengutip kitab-kitabmu terus untuk menuduh kita pengaruh itu? Ya enggak lah. Coba Anda buktikan bahwa tuduhanmu itu kita itu anjing, kita itu keledai berdasarkan kitab kami. Seperti halnya ahli Juma menunjukkan bukti bahwa kalian ini anjing. Itu tertulis di dalam kitabmu. Kenapa kamu nggak bisa membuktikan? Itu pertanyaan saya dari kitab kita. Silakan, Ginting. Oke. Pertanyaannya, kenapa Anda nggak bisa membuktikan kalau kami ini keledai liar? Silakan. Berdasarkan kitab kita, berdasarkan kitab Al-Quran dan hadis. Ya, oke, good ya. Jangan dipotong ya. Jadi begini, perhatiin. Kan aku mengimani kitabku dong. Kan begitu. Kalau Juma justru tadi yang lucu. Dia harusnya. Nggak usah ke Juma, langsung jawab pertanyaan Pak Desugi. Sabar dong. Iya, harusnya dia bahas kitabnya dia dong. Kan aku membuktikan pakai kitabku. Yang mana Juma juga pakai itu juga. Saya ulang pertanyaannya Pak Desugi ya, biar nggak kemana-mana nih. Saya ulang. Juga sebagai keledai. Sebentar Pak Ginca, biar nggak kemana-mana. Kenapa Anda tidak bisa membuktikan kalau kami umat Muslim itu adalah keledai liar pakai data di Al-Quran atau hadis? Kenapa? Oh, oke, good. Ada. Perhatiin. Ya, di mana? Silakan. Tadi aku udah, kalau kalian jeli, ya kalian sebenarnya bisa nangkap. Perhatiin. Kan tadi Juma juga ngomong kok. Kalau datanya ada di mana? Kami bantu share. Datanya di mana? Sebentar dong. Ya. Tadi kan kita sepakat tuh, keledai itu bodoh. Ya, datanya di mana? Coba baca aja siapa yang Nabi yang umi. Ya, datanya di mana, di Al-Quran atau hadis? Di Quran ada itu Nabi yang umi. Di mana? Di situ tertulis jelas, bentar. Ya, silakan. Harus ada tertulis jelas bahwa kita ini anjing atau keledai sebagaimana tertulis jelas dalam kitabmu. Nah, kalau kamu menggunakan kitabmu untuk menuduh kami, itu hanya gonggongan saja bagi kami. Makanya wajar kalau Aki Juma mengatakan kamu anjing. Kan selesai itu. Iya, nggak apa-apa. Anggaplah begitu. Oke, udah nggak apa-apa. Udah diakui Pak De. Oke, stop. Ya, udah diakui. Umi itu kan bodoh. Udah stop. Udah diakui, stop. Udah. Pak De Sugi udah puas. Silakan Anda standby. Pertanyaannya begini. Udah stop dulu. Kalau bisa kedua pembicara ditanya. Begini contoh pertanyaan nih. Bang Juma dan Bang Ginca, di kitab manakah ada tertulis kata anjing dan apa maksud kata anjing di kitab itu? Bang Juma dulu, silakan. Iya. Oke, Bang Handi, baik ya. Silakan dijawab. Jadi yang dimaksud anjing di sini adalah
di luar Yahudi yang kemudian hidup sesama dengan Yesus, yang ingin menjadi pengikut Yesus. Itulah yang disebut dengan anjing. Datanya Markus 7:27, Markus 7:28, Lukas 16 nomor 21, dan banyak data-data di dalam kitab teman Kristen yang mengatakan itu. Matius 15 nomor 27, nomor 26, Matius 7 nomor 6, dan seterusnya. Lalu kalau di perjanjian lama itu lebih jelas lagi diceritakan tentang anjing itu siapa. Mereka yang hidup di ruang lingkup Yahudi. Itulah yang mereka disebut anjing. Sementara yang dia katakan tadi bahwa saya mengiyakan itu terkait dengan ummi. Terkait dengan ummi. Lalu kemudian terkait dengan tipikal seorang nabi yang datang untuk menegakkan hukum-hukum. Dan saya tidak mengiyakan bahwa itu adalah kedelai liar. Saya katakan, kalau yang kedelai liar kau maksud itu adalah mengalahkan saudara-saudaranya, maka saya bantah dengan mengatakan dalil ini. Yesaya 42 nomor 1, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 dan seterusnya. Itu. Nah, jadi yang dimaksud anjing di sini adalah non-Yahudi yang kemudian nyamar-nyamar menjadi pengikutnya. Dia adalah pengikut serigala buas. Serigala buasnya menobatkan orang-orang masuk ke agamanya dan menyebabkan pengikut-pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada serigala ini. Itulah yang disebut anjing. Demikian Bang Andi. Kalau menurut sebentar, Bang Juma, apakah hanya di kitab Bible saja ada kata anjing? Di kitab mana ada lagi ada kata anjing? Di Al-Quran itu tidak ada penyebutan sebutan anjing dinobatkan kepada manusia. Itu nggak ada, Bang. Yeah. Ada binatang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu perumpamaan kepada orang-orang yang Allah katakan bahwa makhluk yang paling hina di hadapan Tuhan, makhluk bergerak yang paling hina di hadapan Tuhan, ya, yaitu mereka yang disebut kafir. Makhluk melata di atas muka bumi yang bergerak yang paling hina di mata Tuhan adalah yang Allah sebut kafir. Inna syarrad dawa indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling hina, yang paling buruk, yang paling bahlul dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Gitu Bang Handi. Artinya tidak ada spesifikasi bahwa anjing di sana ditujukan kepada manusia di Al-Qur'an ya? Nggak ada. Oke, baik. Bang Inca jawab pertanyaan yang sama. Apa maksud kata anjing di dalam Bible Anda itu? Kenapa ada kata anjing? Apakah ini firman Tuhan? Silakan. Good. Jadi begini, ya nanti kalian lihat ya. Jadi itu di sebentar. Lupa ayatnya. Bentar ya Bro Andi ya. Ya silakan. Apa maksud kata anjing itu? Apakah ini firman Tuhan? Kenapa kata anjing ditujukan kepada manusia? Silakan. Ya, jadi gini. Tadi kan Bro Andi bagus tuh. Apakah ini firman Tuhan kan begitu? Jadi gini. Di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa semua tulisan yang ada di Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Itu jelas. Jadi begini ya. Terkait masalah anjing. Jadi anjing itu yang dinarasikan cuma kurang tepat. Ya, anjing itu adalah memang ditujukan untuk ke bangsa yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Ya itu jelas. Siapapun itu. Karena jelas dia bilang, kata Yesus apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa loh. Jadi Arab itu masuk juga sebenarnya. Makanya aku bilang anjing itu ya Arab masuk juga dong kan begitu. Karena non-Yahudi juga kan gitu. Tapi menariknya begini. Ya perhatiin ya. Tadi Zuma bilang masalah usah ke Juma. Pertanyaan saya. Iya sabar. Ya. Tadi udah aku jelasin. Sabar ya. Anjing ada sebenarnya di kitab hadis kalian. Mungkin Juma lupa. Perhatiin ya. Ada yang menarik. Enggak usah ini menarik, ini khusus Anda saya tanya. Yang kedua. Iya, ini anjing. Betul. Di hadis itu ada tertulis, ada 2 yang ku baca. Perhatiin ya, teman-teman. Kalian harus cerdas. Dibilang begini. Ada 5 hewan melata. Perhatiin ya, hewan melata ya. Hewan melata ngeri loh. Ya, kalian cek ya, hewan melata itu apa? Ada 5 hewan melata yang bisa kalian bunuh. Salah satunya anjing galak. Anjing galak benar nggak itu yang melata? Kan begitu kawan. Jadi saya potong ya. Pertanyaannya gini, hadis yang kedua adalah dia bilang anjing itu lebih najis. Pertanyaannya gini. Jadi kalau kalian juga merasa pertanyaannya begini. Anjing itu bukan hanya baik-baik Yahudi. Artinya kalian juga lebih najis. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Tuhan Anda menyamakan manusia seperti anjing. Apa maknanya di sana? Itu yang dijawab, silakan. Oh, begini.
Itu yang namanya dia alegoris, kawan. Ada perumpamaan itu. Ya, betul. Itu perumpamaan itu. Ya, roti itu juga perumpamaan kok. Pengajaran itu. Berarti itu mulut Tuhan Anda kotor ya? Kotornya di mana? Yang menyamakan manusia dengan anjing. Kotor itu pengertiannya apa? Ya kan manusia bukan anjing. Kenapa Tuhan Anda mengatakan manusia itu sama dengan anjing? Tahu alegoris enggak? Enggak ada alegorisnya di sana. Kenapa? Alegoris tahu nggak artinya? Dalam terbukti di sana itu wanita itu dikatakan anjing, itu bukan alegoris. Sebentar. Tahu nggak arti alegoris? Nggak ada alegoris di sana dalam soal jawab di situ. Wanita itu datang minta tolong kepada Yesus, sedangkan dia di luar Israel dikatakan anjing. Nggak ada alegoris di situ. Bukan wanita. Nggak ada alegoris di situ. Baca baik-baik. Tahu arti alegoris nggak? Alegoris paham, tapi tidak ada alegoris dalam makna di sana. Apa alegoris? Wanita itu datang minta tolong kepada Tuhanmu. Tuhanmu mengusir dia, mengatakan dia anjing. Tidak ada alegoris di situ. Alegoris apa coba? Perumpamaan, tapi tidak ada. Apa bedanya dengan metafora? Tidak ada alegoris di situ, bro. Iya, apa bedanya metafora dan nggak usah lari kemana-mana, bro. Tidak ada alegoris. Kasih tahu. Berancah, dengerin baik-baik. Tidak ada alegoris dalam hal Yesus mengatakan wanita itu anjing. Tidak ada alegoris di situ. Tidak ada. Anjing itu bukan diumpamakan wanita itu ya, bukan wanita itu diumpamakan anjing, bukan itu. Nanti kau baca. Anda kurang baca Bible itu, ngeles itu. Sabar. Jangan ngeles, bro. Sabar. Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu yang ngomong wanita itu. Sabar. Begini. Penipu, dasar anjing, tukang tipu. Penipu. Sabar dong, jangan keroyokan dong. Inilah anjing itu tukang tipu itu. Ya nggak apa-apa, anggaplah begitu. Begini ya. Bukan dianggap, memang begitu. Iya, nggak masalah. Ya, jadi Bro Andi tadi aku tanya alegorisnya nggak paham juga ternyata. Jadi aku harus tahu alegoris itu perumpamaan yang dalamnya berisi nilai moral. Itulah makna yang. Begini aja pertanyaan, pantaskah Tuhanmu itu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya? Loh, itu kan perumpamaan tadi gua bilang. Tapi anjing tertulis. Emang kenapa dengan anjing? Ya makanya saya tanya, apakah Allah mau menciptakan anjing juga? Tuhanmu itu nilai moral apa? Ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Sampai sujud-sujud, ya Tuhan. Allah mau menciptakan anjing. Tolonglah aku karena anakku kerasukan setan yang amat parah. Bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Ini moralnya di mana? Kenapa Allah mau menciptakan anjing loh? Allah mau menciptakan anjing loh. Moralnya di mana itu moralnya? Selain anjing, Oke, baik. Juga diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing. Tapi Tuhanmu sebentar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing, tapi Tuhanmu memakai kata anjing disematkan kepada perempuan. Gini loh. Ya, itu moralnya di mana? Katanya tadi itu menunjukkan moral apa? Ada perempuan yang lagi panik, anaknya kerasukan setan sampai sujud-sujud, teriak-teriak, disamain dengan anjing. Moralnya di mana, Ginting? Enggak bermoral. Moralnya di mana? Enggak bermoral. Menciptakan yang binatang. Moralnya di mana? Kamu katakan tadi itu menunjukkan moral apa di situ? Ada orang lagi panik minta tolong, teriak-teriak sampai sujud-sujud mengatakan Yesus Tuhan. Disamakan dengan anjing. Moralnya apa? Ustaz Umi tadi si Ginca. Oke, Umi sebentar Umi, biar dulu. Moral apa? Saya kejar nih moral apa yang ditunjukkan di situ. Si Ginca tadi melakukan perkataan sarkas tentang perilaku anjing kepada Rasulullah. Bahwa anjing itu suka ngawinin katanya perempuan muda. Iya, usia 40-an loh. Iya, dilibasnya loh dengan 6 tahun. Jangan itu anjing dulu ini kita kejar moralnya ini loh. Moralnya apa yang diajarkan di situ? Itu anjing. Dikejar dulu ini, moralnya mana? Moral apa yang ditunjukkan di dalam Matius 15 ayat 22 sampai ayat 26 itu moral apa yang ditunjukkan? Ada perempuan yang minta tolong sampai panik anaknya kerasukan setan, bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Ini moral apa ini? Ayo, moral apa? Ayo dijawab, moral apa itu? Begini teman-teman ya. Ada sang pencipta yang seberang. Moral apa di situ yang ditunjukkan? Kamu sudah membuat pernyataan bahwa itu ingin menunjukkan moral. Moral apa? Moral bejat. Ada orang minta tolong sampai sujud-sujud karena anaknya kerasukan setan malah disamakan dengan anjing. Moral apa itu? Jangan panik nggak enak. Ayo kamu yang panik, nggak bisa membuktikan moral apa di situ. Kamu cuma menghujat. Oke, stop, udah nggak bisa jawab dia. Kita pindah ke yang lain. Nggak bisa jawab, oke. Kemudian Anda mengatakan bahwa
Nabi Muhammad itu murahnya kayak anjing. Lebih anjing mana dengan Tuhanmu yang mengadakan adegan seks di tempat umum? Istri orang diambil lalu dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Ini moral apa? Moral apa itu Ginting? Karena aku bilang tadi ilustrasiin anjing. Moral apa itu Ginting? Tuhan mengadakan adegan seks di tempat umum, moral apa itu? Ayo jawab kalau bisa. Bisa jawab. Oke, kita kembali ke topik. Bisa jawab. Cuma menggonggong doang. Ini terbukti kalau anjing hanya menggonggong. Oke, baik. Sekarang sebelum ke Pak Gito, Pak Ginca, Pak Ginting, apakah anjing untuk Kristen halal atau haram anjing itu dimakan? Halal. Halal ya? Orang dia anjing. Astagfirullahaladzim. Anjing makan anjing dong. Anjing makan anjing. Makan sesamanya, bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati teman-teman, sesamanya aja dimakan, hati-hati. Ya, jadi gini. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, dari mana dasarnya, Bro? Dengerin dulu, dengerin dulu. Dari mana dasarnya Anda menghalalkan anjing? Sebentar dulu, dengerin baik-baik. Dari mana dasarnya Anda menghalalkan anjing? Dasarnya dari mana? Bang Andi, kasih Pak Sugito tuh, udah gerem dia. Satu lagi. Dari mana, Bro Ginting? Dari mana dasarnya? Dengerin dulu. Dari mana dasarnya Anda menghalalkan anjing? Dari mana dasarnya Anda menghalalkan anjing? 6 tahun loh, ngeri. Siapa yang mengajari? Anjing itu nggak ada malunya memang, Bang. Jadi mau diapain aja, mereka dia ini nggak akan ngewin. Anjing satu lagi pertanyaan. Dengerin baik-baik. Anjing itu nggak ada malunya. Anjing itu nggak ada malunya. Dengerin baik-baik Pak Ginting. Sebentar dulu, yang lain dulu. Ini terakhir ini. Apa dasarnya Pak Ginting? Anda menghalalkan anjing. Dasarnya apa? Siapa yang ngajari Anda? Silakan. Baca aja di Perjanjian Baru. Apa itu? Di mana itu Anda dihalalkan makan anjing? Yang menajiskan kamu yang keluar. Enggak, bawa datanya. Siapa yang ngajari Anda menghalalkan anjing? Siapa? Oh, Yesus. Oh, Yesus. Di mana? Di mana datangnya Yesus? Asal menggonggong saja. Emangnya Yesus makan anjing gitu? Dasar guguk. Jadi gini, perhatiin ya. Bentar kasih Pak Sugito lah, udah nunggu lama. Silakan Pak Sugito. 40 tahun. Biar dulu Pak De, ini seru nih Pak De. Ngeri sih loh. Berarti Yesus, sebentar ya, udah dijawab. Udah Anda jawab. Yesus yang mengajari Anda memakan anjing. Oke, udah dijawab. Ngeri kawan. Bukan, udah dijawab, udah stop. Anjing stop dulu yang lain. Usianya 8 tahun itu sama dengan 40 udah, Anda udah jawab tadi. Yesus mengajari Anda makan anjing. Stop dulu, udah dijawab pertanyaan saya. Yang mengajari Anda makan anjing Yesus. Pak Sugito silakan, to the point. Lanjut. Terima kasih Bang Suki. Ini sebenarnya bukan manusia kalau saya lihat ya, karena kalau ditanya nggak mau jawab dia ini. Coba saya tanya mana dalilnya orang Yesus itu kenal dengan orang Kristen, coba tunjukkan, nanti saya kembali Kristen. Topiknya bukan itu, masalah anjing ini. Ya, tadi kan dia masalah itu tadi. Karena ini nanti bernyangkut kalau tidak mendapatkan dalil ini, dia itu anjingnya kalau tidak dapat dalilnya. Coba tunjukkan orang Kristen kenal Yesus, coba tunjukkan mana dalilnya. Panas. Oh, nggak bisa jawab. Panas Mau dijawab itu Pak. Sebentar dulu yang lain dong melalui model. Mau dijawab pertanyaan itu Pak Ginca, Pak Ginting mau dijawab? Nggak perlu. Oh, nggak perlu, baik. Oh, nggak perlu. Ya, karena memang Yesus nggak kenal Kristen. Ya itu anjingnya itu berarti benar. Gimana mau kenal anjing ya, jelas nggak kenal lah. Baik, udah kasih timber ini. Anjingku itu nggak usah Pak Jul, nggak usah. Aduh, udah ngaco. Kita udah ngaco kemana-mana. Hati-hati kelihatan. Terkendali loh ini. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang siapa tadi? The Way, silakan The Way. The Way silakan. To the point. Oke, baik. Terima kasih. Aku mau menjawab kepada siapa? Teman-teman. Nanti dua-duanya. Ini aku mau menjawab dulu Yohanes 10 ayat 27. Nggak usah dijawab. Anda nggak punya hak jawab. Anda bertanya. Oke. Sesuai topik apa enggak sesuai topik? Sesuai topik. Oke, baik. Ya. Aku langsung ke Bang Suma saja ya. Di mana dalilnya daging anjing itu haram? Silakan. Oke. Bang Joma silakan. Kenapa? Mana dalilnya anjing itu haram? Daging anjing haram. Oke. Bang Joma? Nggak bisa jawab dia. Di dalam pengajaran syariat Islam itu, semua binatang yang menjijikkan itu haram dimakan. Kasih dalil lah. Tolong kasih dalil.
Kasih dalil loh. Pak Ginca, Anda boleh diem nggak? Jadi Dawei bertanya. Loh, temannya Bro Andi tadi pada ngomong semua kok. Iya, santai dulu. Santai. Kasih dalil. Ya. Bila Anda ditanya nggak jawab. Sabar ya. Ya, jadi Islam itu sangat jelas di dalam hal anjing. Rasul Muhammad SAW itu memang dikatakan bahwa siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Ini menyebabkan kami nggak boleh kemudian memelihara anjing, apalagi memakannya. Yang ditanya memakan, bukan memelihara. Kau paham jangan dipotong, dengerin dulu. Itu juga pakai logika. Kalau memeliharanya saja nggak boleh, apalagi memakannya. Pakai logikamu cuma di Lembang itu. Anda diam dulu. Itu logikamu, logika pemakan babi, logika pemakan anjing. Kami sudah jelas. Begini, stop. Saya mohon maaf. Di dalam hadis binatang yang bertaring tidak boleh dimakan. Anjing binatang bertaring. Saya minta dalilnya di Alkitab yang di Suma Yakini. Anda minta dalil di mana? Hadis riwayat Muslim nomor 194. Anjing itu satu dong. Bukhari Muslim. Ini kan pertanyaan yang baik. 5163, kemudian Muslim 157. Kalian diam dulu, ini Banjuma kan mau menjawab. Banjuma kan mau menjawab. Kasih kesempatan lah Banjuma. Gimana kalau nggak tahu jadi dibantu teman-temannya gitu. Silakan diulang pertanyaannya, Dawei. Diulang. Di mana dalilnya di kitab kalian daging anjing itu haram? Oke, kalau babi saya sudah jelas daging babi ya. Oke. Ya. Kalau daging ya silakan. Ya udah bertanya, Anda diam. Silakan dengarkan. Hadis Bukhari nomor 3314. Itu sahih loh itu. Oh, sahih. Iya dong. Aduh. Ya. Udah yang lain diam. Bisa ditampilkan. Boleh, silakan moderator. Silakan dibantu tampilkan. Bukhari 3314. Di situ jelas dikatakan salah jawab dia. Wal kalbun ya. Ya. Di situ diterangkan wal kalbun berarti anjing. Cuma dibantu temannya tuh. Pak Ginca bisa standby. Kenapa rupanya kalau saya dibantu, Guk? Memang salah gitu, Guk. Kau kan berbicara mengenai ajaran Islam, iya kan? Berarti wajah Islam yang harus saya nampakkan, bukan wajah saya. Bisa nggak sih saya menghormati orang berbicara? Ada si kau anjing. Oh anjing, ngapain kau? Anda tadi udah gonggong terus. Yang ditanya saya, Guk. Sabar. Yang dibaca di share yang kau tanya dalil agamaku kan? Dalil agamaku kan, bukan dalil pribadiku kan? Kalau ada temanku yang menjawab, ya dimaklumi lah. Oke, pertanyaannya sebentar ya. Pertanyaan tahu. Saya bacakan hadisnya pun saya bisa samamu dalam bahasa Arab. Masalahnya kau ngerti ndak? Kau nggak ngerti karena kau itu guguk. Dasar anjing lu. Dengerin dulu ya, gintingnya Anda standby dulu. Sudah saya buka share screen ini. Kalau anjing aja share screen ya. Enggak usah kau bawa lagi. Jadi pertanyaan Dawei ini sudah dijawab Bang Juma. Datanya ada di layar. Apakah Dawei puas atau tidak? Saya belum baca tapi nggak apa-apa lah. Oke, sudah ditunjukkan. Tapi saya baca atau tidak? Bacain aja. Baca itu. Baca. Jangan cuma menggonggong kau. Baca itu. Sekarang saya tanya balik samamu, mana perihal datanya di dalam kitab Anda itu Yesus menghalalkan anjing, mana? Ayo, Dewai. Saya sudah sabar ini. Saya tanya samamu, mana Yesus halalkan anjing? Coba dalilnya. Ada nggak datanya Yesus menghalalkan anjing? Saya hadisnya itu dibunuh loh. Anda diam dulu, Ginca. Guguk udah diam kau. Baca hadisnya, Dewai. Ini guguk yang baru masuk. Saya tanya mana Yesus menghalalkan anjing, mana coba? Baca itu hadisnya, Dewey. Coba. Itu dibunuh loh, bukan dimakan. Bisa nggak sih standby ini suara kebanyakan? Ini saya mute total nih. Saya mute total dulu ya. Pertama. Saya kan penanya, bukan ditanya. Kamu yang narasumber sama si Fitri. Ya, paham ya? Ya, oke. Sekarang Anda udah dikasih. Oh sebentar. Anda udah dikasih data. Anda puas atau tidak? Itu dibunuh bukan dimakan. Anda diam dulu. Saya belum sebentar saya yang jawab. Saya belum puas. Belum puas. Apa yang tidak membuat Anda dilarang memakan? Ini ya itu dilarang. Kedua. Oke, saya bacain ya. Semoga Anda bisa ngerti bahasa Indonesia. Anda diam dulu. Saya bacain. Silakan. Anda diam dulu, saya bacain. Jangan terlalu ke atas, ke bawah dulu, ke atas dulu. Yang Muslim, Mbak, Muslim 1934. Ya itu. Daging anjing harus dibacain nanti.
daging anjing ke bawah itu. Kenapa sih digerak-gerakin? Giliran dibaca digerakin. Salah itu. Udah betul yang atas daging anjing di itu dibunuh. Diam dulu Ginca. Gogok diam kau. Sekali lagi saya peringatkan ya Ginca ya. Ada 5 hewan fasik. Ginca sekali lagi saya peringatkan, kalau Anda tidak mau diatur saya kick lah. Nah, saya mute dulu. Itu jelas di situ ya. Oke. Saya blok ya, itu loh. Oke, saya terima. Tuh. Saya blok itu ya. Coba dengarkan, kuping kamu dengarkan. Ini jawaban kamu ya. Pertanyaan kamu sudah ada di sini. Bacakan the way, bukan dimakan itu, dibunuh. Anda diam dulu. Ini saya yang blok itu loh, saya blok ini loh. Daging anjing haram untuk itu narasi, terjemahannya di bawah bikin. Terjemahan Arabnya itu baca ada 5 hewan yang boleh dibunuh bukan dimakan. Loh ini jelas loh tulisannya di situ daging anjing haram dimakan. Terjemahan Arabnya itu di bawahnya ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh. Bukan masalah makan. Emang mau dimakan hidup-hidup? Itu tadi yang kujelasin. Itu tadi yang kujelasin dengan mata. Lu diam dulu. Ginca bisa nggak sih Anda standby dulu? Ini kan Dawai bertanya, kenapa Anda yang kepanasan? Jadi ini dibaca ya, daging anjing haram dimakan dan adalah pendapat jumhur ulama. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh. Dibunuh. Ya. Memang kalau kamu mau makan daging anjing itu hidup-hidup, ya dibunuh dulu. Boleh dibunuh itu. Ginca, Anda boleh standby nggak sih? Ini orang nih gobloknya minta ampun ya. Jangan keluarkan kata begitu, biarkan dia yang mengeluarkan. Karena orang yang mengeluarkan kata begitu. Bang. Bukan dilarang dimakan, itu dibunuh. Dia sudah menghujat. Hadis Muslim. Hadis Muslim. Salah hadisnya itu. Bentar, hadis Muslim 1934, tolong dibuka. Ya, buka ya. Malu-maluin kalian, malu-maluin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kullu zina baba min sabai wa an kulli zil dibuka min tayri. Kalian yang membacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung buas yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim nomor 1934. Begitu gitu. Makasih. Muslim 1568. Hasil penjualan anjing itu kotor. Diam dulu, Bang Juma lagi menjawab pertanyaannya Pak. Hasil penjualan daging anjing itu kotor. Dari penjualan anjing aja itu dikatakan kotor, apalagi dagingnya mau dimakan. Yang hadis tadi berani nggak? Udah dijawab ya. Dawei silakan turunkan. Kalian itu anjing dimakan. Ih, ngeri kali. Silakan diharamkan pun jijik bagiku. Udah. Share screen dong, berani nggak? Udah tadi dijawab. Kamu sendiri nggak bisa menjawab pertanyaan kok, Ginca. Mana datanya di Bible? Sebentar. Diam dulu, diam. Diam dulu. Mana datanya di Bible? Share screen dong. Mana datanya di Bible kalau anjing itu halal? Silakan. Dari Yesus ya, ada nggak? Yang menajiskan kamu itu bukan yang masuk ke mulutmu. Saya minta bukan itu. Saya minta bukan itu. Di mana tertulis di Bible Yesus membolehkan makan anjing? Di mana? Bro Handi, kalau kamu cermat, kamu bisa. Di mana tertulis di Bible Yesus membolehkan makan anjing? Di mana? Yang kubacakan tadi itu. Baca coba, baca ulang lagi coba. Coba dibaca. Bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tapi yang keluar dan dibuang ke jamban itu. Apakah di situ ada kata anjing? Loh, katanya kan semua. Apakah di situ ada kata anjing? Juga silakan aja kalau bagus buat kesehatan. Oke, saya pertanyaan ulang. Apakah Yesus pernah makan anjing waktu hidup? Enggak ada tertulis masalah begituan. Saya jawab aja, pernah atau tidak? Remeh itu. Apakah Yesus pernah makan anjing waktu hidup? Tadi, coba tampilkan, kalian berani nggak? Saya tanya Anda dulu dijawab. Itu dia. Apakah jujur itu? Apakah Yesus pernah makan anjing waktu hidup? Silakan dijawab. Pernah atau tidak? Begini, perhatiin ya. Hadis yang kalian bawa tadi. Jawab dulu ini. Jawab dulu. Apakah Yesus pernah makan anjing? Jawab dulu Ginca. Dibawakan dong hadisnya itu baru enak, gentleman gitu. Apakah Yesus pernah makan anjing? Gitu. Atau gini aja deh, berapa kilo anjing kamu makan dalam 1 bulan, Ginca? Coba dijawab.
Kira-kira berapa kilo kamu makan anjing dalam 1 bulan? Kalian tampilkan aja. Kalau memang jawab dulu nih pertanyaanku. Gitu loh. Jangan kalian bawa hadis dibunuh. Kan berapa kilo anjing yang kau makan dalam sehari? Tadi di mana anjing itu? Jawab dulu ini. Yang kalian munculkan hadis dibunuh. Kan tadi aku udah jawab. Iya, jawab dulu ini pertanyaan saya. Yang boleh dibunuh termasuk. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Berapa kilo kamu makan anjing dalam sebulan? Nggak penting itu kawan, nggak penting. Ya, saya tanya kok nggak penting. Gini aja. Ini 15 ayat 11. Apa saja yang masuk ke dalam mulut? Apa saja? Jelas ya? Apa saja yang masuk? Itu bukan lagi bicara makanan itu. Ngawur aja. Kalau semua bisa dimakan yang masuk ke mulut, nenekmu pun bisa kau makan. Boleh dimakan dong, jamban. Itu artinya Yesus nggak ngajarin begitu. Itu Yesus gak ngajarin gitu, itu lagi bicara masalah fitnah, bukan makanan itu. Jamban pertanyaannya kamu mau makan tai? Itu bukan bahas tentang makanan haram atau halal, bukan, tuyul. Itu membahas tentang apa yang mana itu bukan bahas makanan itu. Anjing itu haram, belum dijawab. Nah ini. Ini sudah ada datanya. Mana sih? Tadi kan sudah dijelaskan. Itu bukan hadis, itu pendapat. Hadis riwayat Muslim. Bodoh. Siapa sini? Mana ada tolonglah. Yang subscribe itu tolonglah ditunjukkan hadisnya. Mana yang mau berani sekali tunjuk Muslim nomor 1934. Tunjukkan si anjing ini nggak tahu dia, nggak punya hadisnya. Satu-satu bicara. Si anjing ini nggak bisa baca hadis. Jadi ini Pak Ginjang hadis itu juga kitab suci. Yang berbicara Dawei dulu sama Bang Juma ya. Tolong yang lain diam dulu. Bang Ginca diam, Dawei silakan sama Bang Juma. Apa yang Anda tidak puas? Silakan. Minta kasih tunjuk hadisnya kalau kalian berani. Bang Ginca diam dulu. Tunjukkan kepada anjing ini hadis riwayat Muslim nomor 1934. Ngapa susah kali? Coba buka. Gitu loh. Enak. Anjing ini harus diajarin gitu loh, supaya nggak menggonggong terus. Capek aku lihat gonggongannya. Santai Sumas lu. Ini sudah santai kali anjing, udah santai ini. Buka hadisnya, nggak berani buka ya. Kenapa rupanya? Kau masih malu-malu disebut anjing? Ya susahnya manggil kalian anjing gitu loh. Iya mana? Iya saya nggak malu. Kalian udah makanya ngapain kau suruh saya santai? Aku sudah santai kali pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1934. Iya anjing, sabar anjing, woi anjing sabar. Hadis Ginca bisa nggak sih diatur? Santai. Ada yang versi enggak nih? Ini kalian ngajarin kita untuk manggil kalian dengan sebutan yang pas gitu loh. Standby dulu lah. Anjing, sabar. Anjingku sabar. Ini sama Bang Juma, sabar Bro dulu. Andi buka hadisnya dong Bro Andi. Ya ini lagi si anjing ini orang lagi mau buka, dasar lu anjing ya. Udahlah, nanti kita sama-sama mengeluarkan kata nggak enak di sini gitu ya. Nggak apa-apa Bang, udah nggak apa-apa, kita terus terang aja sesuai dengan kitabnya. Yesus aja manggil mereka anjing kok. Iya, kita udah akui nggak apa-apa. Iya udah, diam anjing. Kita akan tunjukkan kau anjing, sabar anjing. Iya. Kau juga anjing. Jangan. Kau juga anjing. Jangan hadisnya, Bro Andi buka dong. Itu baru emosi karena nggak pas. Kalau kalian disebut anjing baru pas gitu loh. Nggak berani buka hadisnya ya, mana dong? Ayo dong. Ya sabar. Ayo teman-teman, tunjukkan kepada anjing-anjing ini. Tolong di-share screen. Pak Budi puas aku hari ini ya nyebut kalian dengan julukan yang pas. Hari berapa ya? Sama aku ya puas. Ternyata dari Ginjal tahu bahwa anjing juga untuk non Israel. Kalian anjing sama anjing jangan saling mendahului. Muslim 1934. Jangan mendahului betul. Kenapa sih terlalu banyak bicara sih ketumpu-tumpu aneh. Tolong di-share dong yang bisa share. Muslim 1934. Di-share aja dong Bro Andi. Ya sabar dulu, Anda diam dulu. Ini urusannya Dawei sama Bang Juma. Anda diam dulu. Siap komandan 86 komandan. Kan enak kalau ganti. Anda kan sudah tadi 30 menit lebih abangku, abangku yang ganteng. Siap. Ya oke. Nanti kalau masih mau berlaku itu duelnya itu saya di Jatinegara di Percetakan Negara nih. Siap abangku yang ganteng. Aku takut sama Bang Budi tuh. Enggak enak aku. Oke ya. Hadis berapa Budi? Umi coba ini bisa. Bang Juma hadis HR Buhari berapa? Muslim, hadis Muslim 1934. 1934 Bang Juma. Bukhari 1596. Yang hadis Muslim aja dulu Bang Budi. Muslim dulu ya, silakan. Saya nggak bisa ini. Mudah-mudahan. Tadi yang share siapa? Bang Budi bagi kopi-kopinya Bang Budi. Bukan.
Bang Budi, kopi-kopinya Bang Budi. Tadi yang share siapa? Saya bukan. Saya nggak bisa nih menggunain buat nge-share-nya. Aduh, nggak kuat nih. Dari Bang Julfikar aja, Bro Handi. Nggak bisa. Langsung. Yang share siapa, ayo. Atau aku aja deh, nggak apa-apa deh, aku ya. Anda diam dulu, Anda nggak bisa. Tadi Bang Zul. Yang share tadi Bang Zul. Iya, Bang Julfikar aja itu bisa tuh itu. Ini dulu, nggak kuat. Ini kok orang sini banyak susah banget nge-share nih. Tunggu ya, cari dulu. Atau aku aja coba Bro Handi kasih aku buat share. Nggak perlu lah. Oh ya, oke. Setahu nggak ada sebenarnya. Jujur aja. Bukan nggak ada, diam lu, ini lagi muter-muter kebanyakan. Nih. Iya. Tuh. Baca sendiri tuh. Itu dibunuh, bukan dimakan. Aduh, kalian ini benar-benar. Ya ampun, dibunuh. Ini yang tadi. Dari tadi. Bukan. Ini yang tadi ini. Ini loh penjelasannya di sini, dalil haramnya bukan penjelasan. Bukan penjelasannya. Anda standby. Ini urusannya one way. Ini loh yang ini yang dijawab apa pertanyaanmu. Sudah mulai saya carikan datanya. Di sini judulnya dalil haramnya daging anjing. Penjelasannya ada di sini semua. Terjemahan hadisnya yang mana coba kalian pakai? Yang mana kalian pakai? Yang mana? Terjemahannya yang mana? Daging anjing haram dimakan, dan ini adalah terjemahannya. Iya, ini baca aja di sini. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh, itu terjemahannya. Baca di atasnya, daging anjing haram dimakan. Itu narasi. Aduh, benar-benar deh kalian. Lihat judulnya itu narasi. apa? Ini loh. Itu pendapat ulama. Ini loh. Itu pendapat ulama, perhatiin. Daging anjing itu pendapat ulama. Iya, betul. Itu. Iya. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh. Dulu saya bacain aja. Stop dulu ya. Lihatnya apa? Stop dulu ya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. HR Muslim nomor 1933. Coba buka. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Coba buka. Artinya di sini anjing masuk kategori berkuku tajam dan binatang buas. Siapa bilang? Coba buka dong. Buka coba. Ini di depan mata kamu sudah jelas-jelas dalil haramnya. Bukan, itu ada 5 hewan yang boleh dibunuh. Di mana itu? Ini loh. Bentar ya, di sini saya bacakan dulu. Tenang. Yang kata Jumat tadi mana? Hadis Muslim. Bentar. Daging anjing haram dimakan, dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, di antaranya dalilnya dari ini loh, dari Aisyah. Juma, pertanggungjawabkan omonganmu Juma. Ini dari Aisyah ini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini mana itu sudah ditunjukkan anjing. Muslim nomor 1934 anjing udah dikatakan. Coba Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung buas yang memiliki cakar. Saya share Pak Jul, biar saya share Pak Jul. Share. Kamu nggak berfungsi, kamu juga rusak anjing. Jangan melakukan pembunuhan. Saya share Pak Jul, saya share. Binatang buas kenapa ada orang pelihara? Nih, baca. Kan udah dibaca tadi hadisnya. Jangan begini analoginya, kalau semua bukan binatang buas, harimau pun juga begitu. Berarti harimau itu bukan binatang buas. Bisa stop, ini bacanya ada di layar. Karena kau memang selalu tidur sama anjing. Stop, ini baca yang ada di layar, baca di layar ini ya. Terlalu bodoh kalian loh. Anjing itu binatang buas. Diam saya bacain. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas bertaring dan berkuku tajam. Terus anjing hewan buas? Iya. Harimau enggak dimakan, boleh dimakan. Harimau boleh ya, binatang buas ya. Ya siapa yang mau makan harimau? Udah jelas ya, udah. Ya. Udah, sekarang saya bertanya balik ke The Way ya. Anda diam dulu, udah dijawab. Anda diam dulu. Anda diam dulu biar kondusif. The Way. Iya, saya. Siapa yang menyuruh? Dengerin dulu. Di sini penanya. Iya, penanya. Iya, siapa yang bukan menyuruh? narasumber. Kau tanya Gunting aja. Oke, saya tanya Ginting. Nanti. Ginting, siapa yang menyuruh kamu makan anjing? Jawab. Tadi kan udah kita jelasin. Mana ayat? Mana dalilnya? Tampilkan. Loh, tadi udah kita jelasin. Tampilkan, nggak bisa. Tampilkan. Loh, buka aja. Kan bisa aku kasih Matius 15 ayat 11. Buka aja. Anda diam deh, Anda nggak bisa menjawab.
Silakan tampilkan dalilnya Yesus menyuruh makan anjing. Loh, kalau dibilang spesifik anjing ya enggak dong. Oh, enggak, berarti Anda asumsi kan terus makan anjing itu. Loh, kan semua. Kan begitu. Oke, terjawab sudah bahwa Anda makan anjing itu enggak ada perintahnya ya. Enggak masalah. Oke, enggak ada masalah. Yang penting kalian enggak bisa buktiin anjing itu bukan binatang buas. Jadi terbukti sudah Pak Ginting ini, Anda terbukti sudah sore ini bahwa Anda makan anjing itu tidak ada perintah ya. Udah jelas di sini. Anjing itu orang pada pelihara semua sekarang, kawan, bukan binatang. Oke, saya tanya lagi, bagaimana sih rasanya daging anjing itu, Bro? Kalian Bang Andi. Ya, silakan Pak Juma. Di mute dulu si anjing ini biar saya jelaskan sedikit. 1 menit. Mana hadis muslim? Ya, Anda standby dulu. Anda standby dulu, gantian Banyu bicara ya. Standby. Silakan Pak Juma. Ya, jadi Islam itu dibentuk dan didirikan di atas dalil-dalil hadis sahih. Jadi bukan dari keinginan-keinginan yang tidak berdasar. Hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, kemudian Ahmad, itu dijelaskan begini. Wa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'i harrama alaihim thamana. Jadi diterangkan sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah pun melarang upah dari hasil penjualannya. Allah melarang upah dari hasil penjualannya. Nah, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Rajalan Nabi SAW an-salik. Nabi SAW telah melarang dari upah jual beli anjing. Berarti kalau diharamkan jual beli anjing, berarti makannya pun haram. Karena sudah dikatakan di dalam hadis Daud tadi, sungguh jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah pun mengharamkan upah dari hasil penjualannya. Paham ya? Berarti anjing itu haram. Haram ya? Anna Rasulullah SAW naha an thamanal kalbi itu anjing ya. Wa maharil bagiyah wa khulwanil kahin. Diterangkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh melarang dari upah jual beli anjing, upah pelacur dan upah tukang ramal. Berarti jelas anjing itu haram karena sudah dikatakan sesuatu yang haram untuk memakannya itu diharamkan pula hasil dari penjualannya. Jadi kalau babi haram dimakan, babi haram dijual, anjing haram dimakan, anjing haram dijual gitu. Kalau kau katakan anjing itu bukan binatang buas, lah itu dari lo karena kau memang pemakan anjing, pelahap anjing, tidur sama anjing, bobo sama anjing, makan sama anjing, semua dengan anjing. Bahkan ada di antara kalian yang kawin dengan anjing. Paham? Baik. Oke, Ginca, silakan. Ya, jadi begini, perhatian teman-teman ya, kita pakai kepala yang dingin ya. Tadi the way bagus tuh nanya. Di mana di kitab kalian, apapun itu, mau Quran atau hadis, yang mengatakan kalau anjing itu haram dimakan. Tadi udah saya tampilkan. Sabar dong. Tampilkan lagi. Sabar dong. Tampilkan lagi. Ya. Ternyata jangan dikasih ruang si guguk untuk tampilkan lagi. Saya tampilkan lagi. Ya kan kamu sudah ditunjukkan haramnya anjing, sudah ditunjukkan. Ya. Penjualannya pun sudah ditunjukkan haram. Nih saya bacain lagi. Haram. Saya bacain lagi. Teman-teman netizen. Saya bacain lagi. Lu diam. Ya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Semua yang mereka tunjukin. Saya mau tanya ini. Tunjukkan dalilnya kok masih dibantah. Hanya orang tertentu aja yang bisa ngomong. Nih. Kalau nggak begini nggak bisa tertib. Iya benar. Ini udah ditunjukkan dalilnya. Dalil sudah kita tunjukkan. Disertai dengan keterangan Mazuma. Itulah jawaban kami. Jangan dibelintir-belintir. Gitu ya. Untuk si Ginca. Itulah kepercayaan kami. Itulah kepercayaan kami yang muslim. Sudah kami tunjukkan ayat. Dijelaskan oleh Mazuma. Dalil sudah kita share di sana. Di situ memang tidak boleh memakan daging anjing atau binatang-binatang buas, bertaring dan berkuku. Itu sudah dijelaskan di sana. Nah kalau kamu sudah nggak puas, ya itu hak kamu nggak puas. Betul. Itulah kepercayaan kamu yang memang di tempat kamu, di kepercayaan kamu itu untuk makan anjing memang nggak dilarang. Ya silakan aja makan daging. Tapi seluruh umat manusia yang beragama Islam itu pastilah tidak mau makan daging babi, sama anjing. Daging anjing, tidak akan mau. Tuh keterangan dari saya itu kita pertegas di sini. Baik, Pak Ginca, saya mau tanya kepada Anda. Anda kan sering makan daging anjing. Gimana sih rasanya daging anjing itu? Silakan jawab. Saya mutin dulu. Satu-satu aja.
Ya, buka Pak Ginca. Terangkan kepada kami bagaimana rasanya daging anjing itu. Silakan. Berapa kilo dalam sebulan Anda konsumsi bersama keluarga? Nah, dibuka itu. Ya, silakan dijawab. Jangan dipotong. Jadi begini teman-teman, perhatiin ya. Tadi kan the way bagus tuh pertanyaan. Pertanyaan saya udah dijawab itu. Sekarang pertanyaan saya dijawab dulu. Sabar dong. Anda nggak jawab pertanyaanku. Ya kasih aku waktu dulu. Ya gini loh Mas Ginca ya. Gini loh Mas Ginca. Apapun jawaban kami yang muslim, itulah jawaban kami. Iya nggak apa-apa. Nah setelah kami menjawab, terus kamu mengulas jawaban kami, ini namanya nggak fair. Sedangkan di situ tadi pertanyaan sudah dijawab. Sekarang gilirannya Mas Andi bertanya. Iya. Dijawab itu. Jangan mengulas pertanyaan yang sudah dijawab. Sebentar. Sekarang pertanyaan saya, dengerin baik-baik. Sebentar, Bro Handi ini kan moderator nih, begini. Iya, saya boleh bertanya dong. Iya, sebentar. Ya, pertanyaan saya dijawab dulu ini. Ya, begini. Pertanyaan saya adalah. Iya, nanti gue jawab. Perhatiin. Kasih aku waktu dong. Ya, pertanyaan saya dulu dijawab. Nggak bisa. Kan sudah dijawab. Ntar Mas Andi. Sudah Mas Andi ya, sudah. Ntar ya. Ginca, kamu diam dulu. Ternyata. Pertanyaan si One Way tadi sudah dijawab. Nah, pertanyaan sudah dijawab. Kalau sudah dijawab, kalau kalian nggak puas itu diam, itu hak kalian gitu loh. Giliran Mas Andi bertanya, wajib kamu itu menjawab. Mereka nggak kasih tunjuk sampai sekarang. Nggak bisa mendengarkan dia ini. Ya, saya mute kamu. Pertanyaan dari teman kamu yang Kristen sudah dijawab, ditampilkan ayatnya. Perkara kamu nggak percaya itu hak kamu. Betul. Demikian juga kalau Mas Andi bertanya, apapun jawaban kamu, Mas Andi nggak boleh protes. Itu baru adil. Jangan mempertanyakan pertanyaan yang sudah dijawab. Nanti muter nggak karu-karuan. Itu loh intinya di situ. Jadi kita saling bertanya dan menjawab, menjawab dan bertanya. Sekali lagi ya, sudah dijawab oleh Bang Zuma, sudah saya tampilkan dalil dan ayatnya, Mas Andi sudah menampilkan. Kalau kamu muter ke situ lagi, artinya kamu cari gara-gara di sini. Ya, cari gara-gara di sini. Itulah kepercayaan kami yang muslim. Semua muslim di seluruh dunia tidak akan mau makan daging babi. Tanyakan di tetangga kamu, di samping rumah kamu, kalau muslim, kamu berikan daging anjing, tidak akan mau. Artinya mereka itu mengerti dalil yang sudah disebutkan tadi. Kalaulah kamu tidak mengerti, itu hak kamu. Tapi jangan memelintir, mengulang-ulang lagi. Sekarang dijawab pertanyaan Bang Handi. Silakan. Ya, pertanyaan saya singkat kok. Jawab dengan jujur. Apakah ada pernyataan di Bible Yesus menyuruh Ginca dan keluarga makan anjing? Sekali lagi saya ulang ya. Apakah ada tertulis di Bible menyuruh Ginca dan keluarga makan anjing? Ya, pernyataan dari Yesus langsung ya. Silakan. Ada atau tidak? Itu aja. A ada, B tidak ada. Sebelum dijawab, akan saya berikan garis-garisnya. Apapun jawaban dari saudara Kristen ini ya kita dengarkan saja. Nggak usah dibantah. Enggak. Ya, saya harus fair di sini. Ya, silakan dibuka Ginca. Jadi sebelum dijawab, arahnya ke pertanyaan ya, jangan mengulang jawaban tadi. Ya, saya ulang pertanyaan Pak Jul ya. Apakah ada perintah Yesus? Teman-teman netizen. Apakah ada? Saya ulang pertanyaan dulu, dengerin. Itu apakah ada? Haram ya, masalah anjing ya. Ya, itu apa? Dengerin pertanyaannya dulu. Teman-teman kalian ini. Nah, ini si Ginca ini nggak bisa diajak diatur, nggak bisa ini. Nggak bisa diatur ini. Dengerin dulu pertanyaan saya dong. Apakah ada perintah dari Yesus menyuruh Anda dan keluarga makan anjing? A ada, B tidak ada. Kalau A ada, silakan datanya mana. Kalau tidak ada ya silakan makan sendiri. Jawab. Jadi saya ulangi lagi ya, silakan dijawab. Apapun jawaban kamu, apapun dalil kamu, apapun jawaban kamu, kami di sini muslim hanya mendengarkan. Semua kami serahkan ke netizen. Ingat ya, kami serahkan ke netizen. Kami di sini tidak berhak mengadili. Demikian juga yang Kristen, apapun pertanyaan kamu sudah dijawab. Dan kalian tidak berhak untuk mengadili di sini ini benar atau salah. Kita larikan, kita berikan kepada semuanya, kepada netizen. Itu baru fair. Sekali lagi saya buka konsentrasi kepada pertanyaan Mas Sandi dan silakan dijawab. Ya. Buat teman-teman netizen, kalian sadar cek nanti hadis muslim itu tidak di... Nah, masih dibahas. Masih dibahas. Nggak bisa, Bang, nggak bisa ini diajak diskusi. Nggak bisa diajak diskusi. Ya bukannya langsung dijawab. Hadis yang sudah disebutkan tadi sudah kita share. Teman-teman bisa mencari sendiri, browsing sendiri, diartikan sendiri. Itulah kepercayaan kami yang muslim. Dari keterangan hadis tadi, kami yakin dan percaya bahwa daging
anjing itu haram. Ya, sekali lagi, entah dibunuh, entah apa itu namanya, sudah masuk wilayah haram halal. Itu jawaban kami. Nah, sekarang sekali lagi kalau kamu nggak mau menjawab, saya kick dari sini. Karena ini diskusinya tidak membangun, tidak edukatif. Kami sudah menjawab, giliran kamu yang ditanyai oleh pendebat muslim. Silakan, sekali lagi kalau kamu nggak menjawab dari pertanyaannya Mas Andi lagi, silakan kamu keluar dari sini atau kalau perlu saya kick dari sini. Silakan dibuka. Ya, saya ulang pertanyaannya ya. Apakah ada perintah dari Yesus menyuruh Anda makan anjing? A ada, B tidak ada. Kalau A ada, silahkan tunjukkan datanya. Kalau tidak ada, ya akui saja tidak ada. Oke, aku jawab ya. Jadi begini, teman-teman netizen, kalian jangan mau ada pembodohan publik ya. Cek hadisnya, itu bukan. Nggak bisa. Saya nggak nanya hadis loh. Nggak bisa. Sekarang dibuka aja, Mas Andi, bahwa di sana itu diperbolehkan makan anjing, babi, tetapi Yesus melarang. Mungkin Mas Juma dibuka juga itu sebagai anuan. Dibuka Mas Juma. Jadi kalau boleh dikasih kesempatan bicara bahwa di Bible itu tidak pernah Yesus makan anjing termasuk ibunya. Tidak pernah ada para nabi itu memakan anjing. Gitu. Di Bible tidak ada perintah dari Yesus mempersilahkan ginting dan keluarganya makan anjing. Terima kasih Mas Andi. Saya sudah peringatkan berkali-kali ya. Masih belum bisa diatur, lebih baik kamu jangan di sini. Silakan Mas Juma. Oke, baik. Jadi Al-Qur'an menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumulur rasul fakhusu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Jadi kalau saya nggak salah itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ya. Di situ diterangkan bahwa apa yang diberikan Rasul Muhammad SAW maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka ikutilah, tinggalkan yang diharamkan itu dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras balasannya gitu. Nah, ketika dikatakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Rasulmu, maka ikutilah. Kan hadisnya tadi sudah sangat jelas kita terangkan kepada orang ini. Ya, bagaimana kemudian kaidah-kaidah yang ada di dalam hadis ini itu menjelaskan bahwa hasil penjualan anjing itu najis. Ya, samnul qalbi habith. Hasil penjualan anjing itu kotor. Lalu kemudian diterangkan juga bahwa Rasul Muhammad SAW melarang makan binatang buas yang memiliki taring. Apa binatang buas yang memiliki taring? Anjing. Kalau dikatakan tadi si ginting, loh, anjing itu kan tidak buas. Berarti kalau Anda katakan anjing itu tidak buas, berarti anjing itu binatang peliharaan, binatang yang Anda sayangi. Ternyata binatang yang Anda sayangi pun Anda makan juga. Rakusnya itu luar biasa. Itulah yang saya katakan tadi, siapa anjing, siapa keledai liar. Ternyata binatang peliharaan Anda yang Anda sayang, yang Anda temani tidur, yang Anda temani kawin, biasanya kan, Anda makan juga rupanya, dasar rakus ya, dasar biawak. Jadi ketika diterangkan di dalam hadis Abu Dawud nomor 3488, di situ diterangkan, wa innallaha idza harrama ala qaumin aklasai harrama alaihim tamanah. Sungguh jika Allah mengharamkan sesuatu kaum untuk mengkonsumsi, memakan sesuatu, kalau Allah melarang memakan sesuatu, maka Allah pun melarang menjual sesuatu itu. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan, kalau Allah mengharamkan sesuatu untuk kamu makan, maka pasti Allah akan melarang juga untuk kau memakan hasil jualan hal yang diharamkan itu. Nah, hadisnya begini, Nabi SAW melarang dari upah hasil jualan, memakan hasil jualan anjing dan kucing. Zajaran Nabiyu SAW anzalika. Nabi melarang untuk makan hasil dari penjualan anjing. Sementara hadis yang lain mengatakan, sungguh jika Allah mengharamkan sesuatu kaum untuk memakan hasil sesuatu, maka Allah pun melarang hasil jualan sesuatu itu. Nah, Allah melarang, Rasulullah SAW melarang kemudian makan dari hasil jualan anjing. Berarti sama dengan Allah mengharamkan kita memakan daging asu. Begitu asu. Kalau mau belajar, begitu cara belajar tentang Al-Quran, tentang hadis. Anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi
wa mahril bagiyah wa hulwanil kahin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh melarang ya dari hasil jual anjing. Melarang dari hasil jual anjing berarti sama dengan melarang makan anjing, tuyul. Belajar lagi kalian. Ya, saya tambahin ya, Mas Zuma. Jangankan memakan, menjual itu haram. Kena air liurnya aja sudah najis kok. Iya betul. Itu apalagi memakannya. Kena air liurnya aja sudah najis, apalagi itu memakannya. Menjualnya saja tidak boleh. Dimanapun umat Muslim tidak akan mau makan daging anjing. Ya, sedikit Bang. Tidak akan mau. Ya, silakan. Ya, jadi pesan saya kepada netizen, tolong ya ajarin generasi kita untuk mengkonsumsi ASI. Jangan mengkonsumsi ASU. Ya, nanti tabiatnya kayak ASU. Lalu kemudian ketika orang-orang nyamar ini mengatakan Yesus menghalalkan babi, menghalalkan anjing dan seterusnya, sesungguhnya mereka ini sudah menunjukkan tipikal mereka. Yesus itu mengharamkan apa yang diharamkan. Di dalam Matius 5, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang mengajarkan hal demikian untuk menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa itu? Pasti neraka. Tempat terendah ya neraka. Nah, lalu kemudian di dalam peringatan, di dalam kitabnya Yahudi, terkutuklah orang yang meninggalkan hukum Taurat, tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Mereka boro-boro melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Mereka langgar semua. Makanya dikatakan tidak haram apa yang masuk di dalam tubuh mereka. Jadi sekiranya mereka memutilasi orang tua mereka, nenek mereka yang sudah tua, terus mereka makan, itu tidak haram bagi mereka karena masuk ke dalam tubuh mereka. Kalian masuk ke... Ya, koneksi Mas Zuma terputus ini. Koneksi nggak apa-apa. Koneksi Bang Zuma, sabar ya teman-teman. Harus nanti. Mereka itu seperti itu. Ya teman-teman, supaya dipahami. Jadi sekali lagi saya katakan, berikan konsumsi anak keturunan kita ASI, jangan ASU seperti mereka. Ya baik, terima kasih Mas Zuma. Ini pertanyaan juga untuk Mas Andi juga Mas Zuma. Kita tahu ya, Yesus itu adalah seorang Yahudi. Apakah Yesus juga mengajarkan untuk makan babi ataupun anjing? Silakan jawab Bang Zuma tidak maupun. Ada. Nah, kenapa umat Kristen sekarang itu makan? Oke, saya jawab. Benda-benda yang haram itu. Saya jawab. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Paulus Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di tiang salib, segala peraturan dan ketentuan hukum Taurat telah dibatalkan. Jadi apa? Semua yang pernah diajarkan oleh Yesus, detik-detik Yesus mati, hukum Taurat stop sampai di situ setelah Yesus mati di tiang salib. Artinya apa? Semua yang berlaku di zaman Yesus tidak berlaku lagi di zaman sekarang oleh Kristen. Sebagaimana yang tercantum di 1 Timotius 4 nomor 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tiada yang haram. Jadi ya, semua binatang itu artinya Yesus tidak haram. Makan anjing dan babi. Umat Kristen sekarang makan babi. Berarti mereka itu artinya, kalau boleh kita simpulkan, mereka itu bukan mengikuti Yesus tapi mengikuti ajaran Paulus, bukan begitu? Wah, udah pinter Pak Juli nih sekarang ini. Udah bisa ini Sebenarnya saya itu diam-diam saja loh itu. Saya nggak mau membahas itu karena takut terguncang mereka itu. Oh iya, jadi mereka itu menarasikan. Bagaimana kalau kita tanya Bro Palen dulu? Bro Palen. Saya mau tanya ke Bro Palen. Izin Pak Jul bisa? Iya, ada Mas Palen ini. Silakan Mas Palen. Bro Palen, apakah ada para nabi terdahulu itu pernah makan anjing dan mengiyakan makan anjing? Bro Palen silakan. Oh iya, assalamualaikum semuanya buat Waalaikumsalam partisipan dari Laskar Tauhid. Jadi nggak ada Bang Hendi, nggak ada para nabi yang diutus sama Hashem mengajarkan memakan anjing. Tapi kalau bangsa lain kayak bangsa Goyim itu dipanggil anjing ada. Contoh kayak Yesus manggil anjing, nah itu ada. Oke, kayak gitu Bang Hendi. Thank you. Stand by. Allah. Jadi Nabi Musa nggak pernah makan anjing ya? Nggak pernah. Boleh meneruskan 15-11 Bang Andi. Sebentar dulu Pak. Jadi menurut Pak Bro Palen,
Ini orang makan anjing di zaman now ini gitu menurut Bro Palen nih. Kira-kira sumbernya dari mana? Terus yang nyuruh siapa? Boleh dijawab boleh tidak Bro Palen? Oh, yang nyuruh itu umat Kristen. Jadi ada di dalam kekristenan ya. Bisa dicek di dalam magisterium. Penguasa Kristen itu kan Katolik Bang Hendi. Di sana itu ada dalam katekismus gereja Katolik. Ada satu narasi replacement teologi. Jadi gereja menggantikan Israel. Artinya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Torah terkait masalah makanan apapun itu sudah dihalalkan semua. Jadi itu berangkat dari pengajaran bapak-bapak gereja sebenarnya. Jadi bukan dari pengajarannya Yesus. Makanya dalam KGK penguasa Kristen itu kan Katolik, jadi yang mengajarkan itu semua berangkatnya dari sana itu. Akhirnya Protestan juga ngikut-ngikut. Oke, kita nggak usah ngomongin masalah makanan karena semua makanan halal, nah kayak gitu. Padahal para nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu, Bang Hendi. Oke, standby. Okay. Bang Valen, Bang Handi sedikit, Bang. Lanjut, ya. Bang. Iya, terkait dengan keledai liar itu kan ada di dalam kitab terjemahan milik Kristen. Nah, saya penasaran nih. Di dalam kitab Ori yang Bang Valen miliki, bukan perjanjian lama, bukan kitab yang dibuat oleh mereka. Gimana tipikal daripada keledai liar itu, benar nggak seperti yang dituduhkan oleh si Guguk barusan? Silakan, Bang. Oh, oke, itu pasti bahas Ismail ya. Jadi Ismail itu orang penting di dalam perspektif Judaism. Bahkan para rabi itu ada yang namanya Rabi Yismail. Jadi Yismail ini anak dari Hagar atau Ketura, seorang putri itu, bukan seorang bukan seorang pembantu dia seorang putri. Kalau di kitab mereka kan dibilang anak-anak budak kata mereka. Oh enggak, itu kan terjemahan dari kitab mereka. Iya, itu kubilang. Jadi Yismail itu dia itu menurunkan 12 raja sampai kepada silsilah itu ketemunya baginda Rasulullah. Makanya di dalam literatur Jewish, di dalam Melachim ul Milchamot, baginda Rasulullah itu disebut sebagai Yismail gitu loh. Jadi itu tokoh penting, artinya Masya Allah. Jadi ada di dalam Melachim ul Milchamot itu semua udah dikodifikasi sama Rambam gitu. Jadi baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempromosikan satu Tuhan. Itu ada di dalam Melachim ul Milchamot chapter yang 11 di alinea keempat. Itu dijelaskan semua. Sekalipun Judaism itu tidak mengimani baginda Rasulullah sebagai nabi, melainkan di dalam literatur Judaism baginda Rasulullah itu dinarasikan sebagai salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempromosikan satu Tuhan. Jadi Yismail dengan Yishak itu saudara gitu loh. Artinya Judaism dan Islam itu saudara. Nah, Ishak ini kan menurunkan Yaakov menurunkan ke-12 suku. Jadi aslinya Hashem itu membuat, udah bilang kan, jangan ikut perang, matilah kalian. Jadi membuat dua bangsa besar, bangsa Israel dan Arab. Nah, sekarang itu kan Israel sama Arab itu kan sekarang udah ada konteks perdamaian ya dalam Abraham Accord di situ. Nah, yang nggak suka itu dari kalangan Edom gitu. Nah, Edom ini juga ada di dalam Torah gitu. Esau itu Edom. Nah, Kristen itu kan selalu mengklaim kalau dia dari silsilahnya Yishak, dari anak perjanjian. Itu sebenarnya mereka salah persepsi ya. Mereka cuma disclaimer. Sementara kalau Kristen itu kan pertama kali di Antioquia dia disebut. Yesus sendiri tidak pernah menarasikan dirinya sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena Kristen pertama kali di Antioquia. Antioquia, betul. Kristen ini historikalnya dari mana? Izin awalnya. Bentar, boleh izin motong bentar enggak? Boleh. Ada ini saya mau nanya, ada mantan pemakan anjing ini, saya mau nanya, kenapa dia nggak makan anjing lagi sekarang? Boleh Bang Juma ya, izin ya. Silakan Bang, silakan. Ya, Mas Dani, selamat siang Mas Dani. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya. Saya mau nanya kepada Anda. Dulu Anda masih di Kristen pemakan anjing, ya. Dulu makan anjing itu emang ada perintah. Kenapa Anda makan anjing? Dan sekarang kenapa Anda keluar dari Kristen dan tidak makan anjing lagi? Silakan dijawab. Bosan katanya. Nah, kalau saya memang nggak ada perintah ya untuk makan anjing ya, nggak ada sih perintahnya.
Nggak main perasaan lagi, Bang Dani. Nggak, bukan. Maksud seingat saya ya, memang nggak ada perintah seperti itu ya. Kalau nggak ada perintah seperti itu, kenapa makan anjing? Mungkin karena faktor budaya aja mungkin ya, karena juga lingkungan juga. Tapi sekarang Anda udah bertobat, nggak makan anjing lagi? Sudah enggak. Kayaknya Bang Handi kayaknya sama, bosen kan kemarin bosen nyembah Yesus, sekarang bosen makan anjing. Oke, itu aja cukup pertanyaan dari saya. Lanjut Bang Juma sama Valen. Lanjut. Boleh aku meluruskan masalah makan anjing, Bang? Ya, silakan. Gini, sebenarnya makan anjing itu dulu ya, kalau saya memahaminya memang seperti yang dikatakan mereka dari Matius 15. Ini juga dulu Pak Sugito makan anjing juga nih. Kenapa Anda berhenti makan anjing? Ya ini yang tadi saya mau jelaskan, Jadi waktu itu memang dari pihak pendeta mengatakannya dengan dalil yaitu Matius 15:11. Tapi ketika saya mulai belajar dengan sungguh-sungguh tentang ayat ini, ternyata ini bukan masalah makanan itu loh. Yang lagi dibahas ini sebenarnya Matius 15:11 itu bukan masalah makanan. Enggak, bukan itu pertanyaannya, Pak Sugito. Waktu Anda masih oten, Pak Sugito, waktu Anda masih oten dulu, apakah Anda pernah makan anjing? Ya pernah, ya itu karena ayat ini yang saya maksud itu. Makanya mereka salah selalu ayat. ayat. Iya, salah ayat. Setelah saya pahami bahwa sesungguhnya ini ayat bukan lagi bicara makanan, ya saya berhenti gitu loh. Ya masalah Matius 15:11 itu yang dikatakan oleh Ginta, bukan yang masuk ke dalam mulut. Bukan masuk ke dalam mulut yang mengharamkanmu, tapi yang keluar dari mulut itu. Tapi setelah saya pahami dengan benar, ayat ini sesungguhnya tidak bicara masalah makanan gitu loh. Nah, bagaimana pendapat Anda kalau kayak si Ginca dan keluarganya ini makan anjing? Ya salah, karena Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Aku mau nanya nih sama mantan pemakan daging anjing. Ya silakan. Gedein dikit suaranya, Mi. Ini kecil, satu-satu. Oke. Mas Sugito, apakah yang ayat yang dimaksud tadi tentang bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan, tetapi yang dibuang di jamban? Kalau Umi melihat ayat itu yang dinyatakan itu yang haram itu ya, yang haram itu yang keluar dari mulut, maksudnya perkataan bukan? Iya, sebenarnya ketika saya perdalam ternyata ini lagi membahas Yesus ketika difitnah. Jadi maksud Yesus ketika ada tuduhan kepada kamu yang kau terima itu tidak akan menajiskanmu. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang akan menajiskan orang karena itu keluar dalam hatimu, dari dalam hatimu. Perkataan gitu loh. Nah, jadi ini lagi membahas fitnah tapi oleh narasi orang-orang Kristen dipakai untuk menarasikan sebagai dalil makan gitu loh. Dulu waktu saya belum paham, waktu saya belum paham, memang ayat ini yang digunakan mereka untuk makan segala itu. Ayat itu. Dalilnya itu memang. Makanya saya waktu diberi dalil ini pertama ketika saya belum paham tentang Bible, ya saya makan, memang saya jujur pernah makan anjing itu. Yang penting nggak muntah ya. Yang penting nggak muntah. Iya. Jadi yang keluar dari mulut itu dikategorikan muntah gitu Bang Adi. Padahal kan itu adalah perkataan sama seperti halnya yang keluar yang dibuang di jamban, ya kan? Kan semua orang juga pasti mengharamkan yang dibuang di jamban. Emang